melalui kegiatan hari ini. Halo, udah lesnya. Baik, selamat siang untuk semua yang sudah boleh bergabung di siang hari ini. Yang pasti kami dari Yayasan Terang Warta Rohani mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk peserta yang sudah boleh menyempatkan waktu ya untuk bisa hadir bersama di webinar Undang-Undang ITE yang sudah kami laksanakan hari ini. Dan mungkin juga tadi di awal sudah sempat disampaikan oleh Mbak Lina bahwa webinar kali ini untuk semua yang sudah webinar kali ini kami laksanakan masih dalam rangkaian hari ulang tahun Yayasan Terang Warta Rohani. Kami juga ingin berbagi ilmu, berbagi berkat buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah boleh hadir pada siang hari ini. Dan hari ini juga sudah hadir bersama pimpinan atau CEO dari Yayasan Terang Warta Rohani. Selamat siang Pak Oti Priambodo. Terima kasih juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian juga ada beberapa juga rekan-rekan dan teman-teman dari Yayasan Terang Warta Rohani pastinya selamat bergabung. Ada juga saya lihat teman-teman dan rekan-rekan dari Radio BFM Batam ya yang sudah boleh bergabung pada siang dan kesempatan kali ini. Selamat bergabung juga dan teman-teman yang lain yang tercatat kurang lebih sekitar 100 peserta ya. Puji Tuhan hari ini boleh ikut bersama-sama dengan kita. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pada siang dan kesempatan kali ini, dan saya juga nanti akan membacakan sedikit dari biodata Pak Wian ya, selaku pembicara kita di siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama-sama sambutan atau sepatah dua patah kata dari pimpinan atau CEO dari Yayasan Terang Warta Rohani, Bapak Oti Priambodo. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Perlon. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu dalam acara webinar hukum sebagai bagian dari peran Yayasan Terang Warta Rohani untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Yayasan Terang Warta Rohani atau YTWR adalah sebuah yayasan yang memang secara spesifik banyak berkecimpung di bidang media, khususnya radio, tetapi juga media lain, sehingga menganggap perlu untuk mendapatkan edukasi di sekitar undang-undang informasi dan
transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, kami sangat senang dan menyambut Bapak Ibu Saudara yang hari ini bergabung di ruang Zoom meeting ini dari berbagai tempat yang ada di Indonesia dan dari berbagai status pekerjaan, disiplin ilmu juga saya lihat, dan ada juga dari kalangan praktisi hukum juga yang bergabung pada saat hari ini. Terlebih terima kasih banyak kepada Bapak Wian yang hari ini bisa bersama-sama selaku narasumber yang masih dapat memberikan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang ada secara khusus sebagai dosen di Universitas Surabaya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Wian yang hari ini bisa bersama-sama kita mendapatkan ilmu dari beliau. Tentunya juga berterima kasih kepada pembina dari Yayasan Terang Warta Rohani yang saat ini bergabung dengan kita. Sekali lagi, selamat siang Ibu Elvina, ini baru bergabung dengan kita. Terima kasih banyak sudah bisa bersama-sama. Yang bisa hadir dalam kesempatan webinar yang tentu mendukung kita untuk bisa memberikan edukasi secara khusus berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Harapan kami tentunya juga melalui webinar ini kita akan banyak informasi yang mengedukasi kita berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Dan ini adalah kali yang kedua sebenarnya diadakan webinar untuk Undang-Undang ITE. Jadi webinar hukum Undang-Undang ITE ini diadakan pertama oleh YTWR pada tanggal 27 November tahun 2020 ya. Yang juga waktu itu Pak Wian sebagai narasumber. Dan seiring dengan perkembangan dan semakin maraknya pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, maka kami juga menganggap perlu untuk mengetahui aturan-aturan yang ada berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini. Karenanya webinar Undang-Undang ITE ini menjadi hal yang penting agar kami informasi dari narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Saya Oti Priambodo selaku Ketua Pengurus Yayasan Terang Warta Rohani menyampaikan selamat berwebinar bagi setiap Bapak Ibu dan juga saudara yang hadir saat ini, dan kiranya hari ini kita dapat menerima banyak informasi dan edukasi di sekitar Undang-Undang ITE. Demikian dan salam hangat dari kami dari Kota Wisata Batu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Oti Priambodo untuk sambutan dan sapaan untuk para peserta yang sudah boleh hadir pada siang hari ini. Saya juga ucapkan selamat bergabung untuk Ibu Elvina. Selamat siang Bu, kabar baik ya Bu ya. Selamat bergabung. Untuk informasi juga, Bu Elvina adalah salah satu pembina dari Yayasan Terang Warta Rohani yang selalu setia juga untuk mensupport kegiatan-kegiatan dari Yayasan Terang Warta Rohani. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai untuk materi kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya bacakan sedikit biodata singkat dari Bapak Wian Kristanto ya. Nama lengkap Bapak Wian Kristanto, SHMH. Semoga tidak salah saya mengucapkan ya Pak ya. Dan seperti juga tadi disebutkan oleh Pak Oti, Pak Wian sekarang ini lebih tepatnya mulai dari 2019 hingga sekarang ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum ya di Universitas Ubaya atau Universitas Surabaya atau Ubaya Surabaya Jawa Timur. Dan selain itu juga beliau ini mengasuh beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum juga pastinya ya. Artinya kalau kita mau hari ini kita mau belajar tentang hukum, apapun itu ya yang pengen ditanyakan, karena kita tahu ya Undang-Undang ITE ada pembaharuan ya gitu ya, dan sosialisasinya juga mungkin sebenarnya belum terlalu ini ke masyarakat. Jadi buat teman-teman dan buat para peserta nanti yang mau bertanya, monggo silakan langsung ke Pak Wian. Nah selain itu juga Pak Wian sudah menulis beberapa karya ilmiah gitu ya, beberapa buku ilmiah yang sudah ditulis oleh beliau
Satu di antaranya ada paradigma yang baru gitu ya. Ada di tahun 2016 tindakan penyadapan ditinjau dari perspektif hukum pidana. Ini salah satu buku yang ditulis oleh Pak Wian di tahun 2016, kemudian juga banyak yang lain ya. Di tahun 2019 juga ada arti penting surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan, dan masih banyak lagi karya yang ditulis oleh beliau. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita daripada kita menunggu lebih lama lagi ya untuk materinya, dan disiapkan juga pastinya pertanyaannya juga nanti ya. Langsung saja kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Wian Kristanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Veron Malanguna ya, betul ya. Mohon izin saya salah menyebutkan juga ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam multikultur dari Fakultas Hukum Ubaya untuk Indonesia. Ini saya pertama-tama mengaturkan terima kasih sekali kepada pimpinan Yayasan Terang Warta Rohani, Bapak Oti Priambodo beserta dengan jajaran, kemudian juga dengan Ibu Bapak pembina yang dalam hal ini ada Ibu Dr. Elvina Lebrinsa PSA LLM. Selamat siang Bu Elvina. Kemudian juga para teman-teman di YTWR, saya dengan hati yang paling dalam mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berkarya, tetap menyatakan terang Tuhan dimanapun kita berada, Ibu Bapak. Nah, saya juga ingin menyapa para rekan-rekan penguasa udara, gitu ya. Kalau saya bilang penguasa udara karena ini rekan-rekan yang bergelut langsung di media, terutama di media radio, terutama ya. Ini boleh dikatakan teman-teman melakukan satu karya yang sangat penting. Mengapa? Karena walaupun sekarang sudah ada internet, ada video dan sebagainya, peran media tetap mewarnai bangsa kita, terutama dari sisi edukasi dan informasi. Nah, saya pertama dan yang kedua ini mengucapkan sekali lagi mohon maaf sekali Bapak, karena ini momen yang tertunda ya, sesuatu yang tertunda harusnya minggu lalu karena saya sakit. Ibu Bapak, terima kasih atas doa yang luar biasa sehingga Tuhan memberikan berkah. Pagi ini kita boleh bersua, berarti saya sudah cukup sehat untuk kita bisa sharing bersama. Nah, kalau tadi Pak Verlon dan Pak Oti sudah menjelaskan bahwa ini adalah pertemuan kali kedua, Ibu Bapak, bagi saya selalu menjadi yang pertama, gitu ya. Mengapa? Karena teman-teman ini sebenarnya adalah guru-guru saya yang nanti saya akan belajar tentang bagaimana pergumulan, tantangan, bahkan juga mungkin hambatan yang terjadi di media, terutama terkait dengan Undang-Undang ITE. Apa yang nanti saya sampaikan mungkin akan lebih bagaimana tentang sharing knowledge, tapi nanti bagaimana sharing experience dan mungkin kita bisa berbagi ilmu ya, Ibu Bapak jangan sungkan untuk kita bisa share. Nah, untuk mempersingkat waktu saya mau izin share untuk materi kita pada siang hari ini, Ibu Bapak. Kalau boleh saya jujur, ini materi kemarin saya siapkan, minggu kemarin itu saya siapkan 50 slide, Pak Oti, Pak Verlon. Jadi mungkin itu juga ya, jadi cara Tuhan agar saya tidak terlalu panjang sehingga dikasih waktu untuk merevisi, kira-kira begitu juga Bu Ina. Jadi akhirnya menjadi beberapa slide saja. Semoga kita lebih banyak share, Ibu Bapak. Baik, Bapak, yang ingin saya sharingkan pada kesempatan pagi siang hari ini adalah bagaimana penyebaran konten di media cyber dan konsekuensi hukumnya. Mungkin itu yang akan saya sharingkan, gitu ya. Mengapa? Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang media, maka kita bicara tentang publikasi. Dan kalau publikasi, maka kegiatan penyebaran itu merupakan satu hal yang pastinya otomatis terjadi. Ada 4 hal yang kira-kira akan saya sharingkan secara cepat. Semoga kita lebih banyak share diskusi begitu ya, Bapak ya. Bagaimana etika sosmed itu bisa berjalan, kemudian kebijakan kriminalisasinya, jenis perbuatan pidananya, dan bagaimana nanti coba kita tengok satu persatu bentuk cyber crime yang ada di
jagat raya terutama di dunia maya, yaitu mulai dari cyber defamation atau dikenal dengan penghinaan melalui sistem elektronik, bullying, porn, hate speech, dan sebagainya. Bapak. Oke, saya mohon izin mulai untuk kita membahas tentang etika sosialisasi daring. Sekali lagi, Ibu Bapak, kalau kita katakan etika sosialisasi daring, sebenarnya menjadi satu hal yang bagi kita manusia itu berproses dari sejak kita dari kecil sampai pun sekarang. Mengapa? Karena peribahasa mengatakan, Ibu Bapak, lain ladang, lain belalang, begitu ya. Artinya ketika kita bercengkrama atau berinteraksi dengan seseorang di satu kelompok, beda dengan kelompok yang lainnya tentang bagaimana aturan atau mungkin juga apa yang disepakati. Nah, di media sosial pun juga demikian. WhatsApp grup yang satu dan WhatsApp grup yang sebelah beda, Ibu Bapak, angle-nya. Ketika kita melemparkan satu joke begitu ya, bagi Bapak di satu WhatsApp grup sudah mendapat respon emoticon gitu ya, dan mungkin statement yang sangat ramai karena lucu. Di WhatsApp grup yang lain belum tentu, mungkin malah tambah sepi, Bu Bapak. Nah, hal yang lain lagi, Bapak, yang kita boleh ingat bahwa yang namanya media internet, terutama sosial media sekarang ini yang terhubung dengan internet, sudah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda sekarang. Kalau kita boleh lihat, Ibu Bapak, bagi kita dulu itu ya, kita yang lahir di mohon izin dari tahun 70 dan 80, Ibu Bapak, mungkin juga 90 ya, masih ikut menikmati itu. Mungkin bagi kita ketika kita memberikan apresiasi atau sapaan begitu ya, kita mungkin akan menyapa Ibu Bapak yang lebih tua atau orang tua yang lebih tua dengan bahasa yang sopan, menatap orang yang diajak bicara, tata bahasa dan intonasi nadanya pun juga harus kita perhatikan. Bagaimana dengan kondisi sekarang, Ibu Bapak? Wah, belum tentu itu sama, bahkan berbeda. Anak zaman now, Ibu Bapak, kalau mereka menyapa kita, lebih banyak emoticonnya daripada kata-katanya. Betul ya? Kalau kita disapa oleh anak kita begitu atau oleh mungkin adik kita begitu, oke ya nanti ya, dijawab sama dia dengan gambar begini doang, Bapak. Bagi kita gak sopan anak ini gitu ya. Tapi ya inilah zaman sekarang, Bapak, di mana etika sosialisasi daring itu berkembang di dalam tiap grup-grup mereka. Nah, tidak jarang yang paling penting dan justru sering dilupakan adalah data pribadi begitu cepat untuk di-sharingkan. Contoh KTP, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak sekarang seringkali, saya butuh KTP-mu, oke ya, saya cepat foto KTP cepret. Ibu Bapak tinggal tunggu waktu, Ibu Bapak namanya foto yang dijepret itu bisa teredarkan kalau tidak ada satu informasi yang disematkan untuk kepentingan khusus, begitu. Atau mungkin Ibu Bapak menampilkan itu di email atau di profil status Facebook dan sebagainya. Kadang bagi kita, buat apa kita bukan orang terkenal gitu ya, tidak akan ada orang yang akan mengambil informasi atau data pribadi kita. Bagi kita berpikir seperti itu, tapi bagi pelaku kejahatan, Ibu Bapak, itu suatu hal yang sangat empuk untuk digunakan sebagai tameng alias orang yang dipasang di depan dia untuk dia bisa melakukan sesuatu kejahatan. Padahal bukan dia yang melakukan, bukan Ibu Bapak yang melakukan, tapi dia sendiri. Nah, ini yang hati-hati. Yang kedua adalah hati-hati dengan foto hoax dan berita-berita yang tak jadi kebenarannya. Karena bangsa kita adalah bangsa yang sebenarnya sangat cepat, Ibu Bapak, untuk bisa menerima informasi, tapi kadang-kadang cenderung kita cepat meneruskan tanpa melihat apakah informasi itu benar atau tidak. Contoh, Bapak, kalau ada diskonan, gitu ya, mall itu diskon 20%, dapat Ibu Bapak langsung gitu ya, semua akan berbondong-bondong. Tapi ternyata informasinya tidak utuh. Di bagian titik pojok atas kanan itu ada informasi diskon berlaku hanya pada item tersendiri. Itu yang menjadi ciri khas yang harus kita hati-hati. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi hal yang rentan kalau kita menjadi korban kejahatan cyber. Yang ketiga, sopan santun berkomunikasi di ruang publik kita kadang-kadang melihat sama dengan seolah disamakan dengan ketika berkomunikasi di ruang privasi. Bapak. 4, menghargai orang lain juga menjadi satu hal yang harusnya menjadi perhatian tapi seringkali dilupakan. Nah, bagaimana hukum menyikapi itu ataupun melindungi? Sekali lagi, Ibu Bapak, kalau dilihat dari sisi kebijakan pelindungan hukum maupun kriminalisasi,
baik hukum, secara khusus hukum pidana, kita melihat beberapa poin. Yang pertama, apakah suatu perbuatan itu merugikan apa tidak? Menimbulkan kerugian atau tidak? Kalau kerugian terukur atau tidak? Terukur ini bukan hanya dari sisi ekonomi, Ibu Bapak, tapi dari sisi apakah ada hak yang dikurangi dari orang tersebut. Misalkan ada sebuah statement yang membuat dia menjadi tersinggung dan kemudian dia merasa marah atau terhina, maka dia bisa melakukan tuntutan, Ibu Bapak. Nah, secara kepatutan, apakah kepatutan itu diperhatikan? Artinya bangsa kita masih melihat norma kesusilaan sebagai satu hal yang penting ketika kita berhidup, berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh, Bapak, sampai detik ini belum dan tidak akan pernah ada, saya percaya ya, satu aturan yang melegalkan apabila kita telanjang di mal atau di depan umum. Di beberapa negara, Bapak, di negara-negara Eropa sudah mulai mereka melegalkan kaum nudis di situ. Mengapa? Karena kepatutan itu sendiri menjadi ciri khas kita sebagai bangsa timur atau bangsa yang kalau kita mendengungkan bangsa beradab, begitu ya. Yang ketiga, kewajiban. Apakah kewajiban yang diatur di dalam undang-undang itu dilanggar atau tidak? Jika dilanggar, maka hukum akan bertindak. Adakah hak yang diambil? Nah, tadi sudah saya jelaskan dari sisi kerugian. Dan disitulah perlu tidak negara intervensi. Nah, ini menjadi satu isu yang hari ini sedang ramai dibicarakan. Perlukah ketika seseorang itu mengatakan sesuatu yang sifatnya itu mencederai atau menghina orang lain, negara perlu ikut campur tangan, Bapak? Nah, ini yang kita akan bahas pada siang hari ini. Semoga tutut ya. Nah, langkah-langkah penghormatan hak asasi yang dilakukan di dalam hukum pidana, sekali lagi sudah itu Bapak, tidak berarti langsung strict. Pokoknya kalau orang itu melakukan perbuatan yang dilarang, berarti dia melakukan perbuatan kriminal, langsung dipidana. Tidak, Ibu Bapak. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah apabila perbuatan itu dilakukan untuk membela diri secara terpaksa, maka itu juga dihapuskan alias dibenarkan. Jadi kalau Ibu Bapak misalkan ada suatu upaya, tapi jangan dilakukan. Tapi kalau in case ternyata itu terjadi, misalkan begini, contoh kasus. Misalkan ada seorang yang mengatakan, Bapak, kamu itu orang yang tidak benar, misalkan ya, kamu Bapak diberikan statement penghinaan. Lalu Bapak kemudian membalas dengan, kamu yang tidak benar sendiri. Nah, ketika si orang itu mendapatkan informasi kamu yang tidak benar sendiri, kalimat itu dari Bapak, dia melaporkan kepada pihak berwajib karena dia mendapatkan penghinaan, dituduh tidak benar, Bapak misalkan demikian, maka secara kronologi kasus dapat dilihat bahwa Ibu Bapak melakukan itu karena membela diri, dikatakan tadi di awalnya sebagai hal yang tidak benar. Jadi seperti itu. Kalau membela diri maka Ibu Bapak dibenarkan. Yang kedua, menjadikannya delik aduan. Delik aduan pasti rekan-rekan Ibu Bapak semuanya paham bahwa delik aduan ini ada beberapa tindak pidana yang tidak akan diproses oleh hukum atau oleh aparat jika tidak ada aduan. Bukan laporan, Ibu Bapak. Aduan dari si korban. Si korban pun juga sangat spesifik, yaitu korban yang mengalami, bukan tetangganya korban atau sanak keluarga dari korban. Harus korbannya sendiri. Jadi kalau si korban itu misalkan dia dihina, kamu kok hari ini ganteng ya? Teman-temannya tuh enggak terima, Ibu Bapak ya. Padahal ini jelek kalau bilang ganteng gitu ya, terhina gitu dia. Ya kamu terhina loh. Teman-temannya merasa tidak terima, dia yang terima ya biarin Ibu Bapak, jadi tidak perlu kita komplain, kira-kira begitu ya. Saya percepat saja. Kondisi sekarang seperti ini Ibu Bapak. Apa yang kita pikirkan seringkali langsung kita katakan tanpa ada barrier, sehingga melalui video, melalui conference, melalui suara dan sebagainya, akhirnya Ibu Bapak yang menjadi catatan konsekuensi kadang-kadang tidak kita perhatikan. Contoh, misalkan ada seorang dia melakukan perekaman begitu ya, ternyata orang yang direkam adalah adegan intim. Wah, Ibu Bapak, ini satu hal yang dilarang oleh undang-undang pornografi. Nah, tersebar. Nah, itu yang agak yang berbahaya di situ, salah satu contohnya. Bapak, saya sesungguhnya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari sekian pasal ini, tapi yang menjadi perhatian saya, dari setiap pasal ini sebenarnya ada satu benang merah. Benang merahnya adalah bagaimana penggunaan ITE atau informasi dan transaksi elektronik atau sistem elektronik itu digunakan dengan tepat sasaran. Kira-kira cuma seperti itu. Mengapa begitu? Karena sekali lagi Undang-Undang ITE itu pada bab
larangan atau perbuatan yang dilarang sebenarnya menekankan pada perbuatan yang menggunakan sarana ITE untuk menyebarluaskan atau untuk mengirimkan atau untuk mempublikasikan, mentransmisikan begitu ya, atau membuat dapat diaksesnya semua informasi yang sebenarnya secara substansi dilarang untuk disebarkan. Mulai dari kesusilaan pasal 27 ayat 1, e-gambling online 27 ayat 2, 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, kemudian pengancaman pemerasan 27 ayat 4, 28, 29 dan seterusnya. Bapak, selalu cepat aja ya. Ya Bapak, ini yang perlu dipahami. Nah, pada pertemuan UTE sebelumnya yang pertama itu sempat saya menjelaskan tentang apa beda antara distribusi, transmisi dan akses. Di dalam slide ini saya jelaskan bahwa distribusi itu merupakan satu tindakan yang aktif, begitu juga transmisi, tapi beda dengan dapat diakses. Distribusi dan mentransmisi itu satu tindakan yang dilakukan secara aktif di mana si pelaku itu memang memberikan satu upaya agar si informasi ini dapat terkirimkan secara cepat kepada semua orang. Secara cepat terpublikasi ke semua orang, itu dua hal unsurnya. Kalau mentransmisi pada dasarnya dia itu tujuannya untuk mengirim secara nirkabel, kira-kira begitu. Nah, kalau membuat dapat diakses, nah sebenarnya dia itu pasif saja, dia itu dapat membuat orang lain itu mengetahui informasi dia. Misalkan Ibu Bapak kalau dia itu membuat satu web yang isinya terkait dengan pencemoohan, hinaan, dan makian, macam-macam ya, pokoknya center box semua itu masuk dapat dikatakan membuat dapat diakses. Nah, saya lanjut, Bapak semoga nanti dapat kita diskusi sekali lagi ya, kalau ada pertanyaan. Kita masuk pada bentuk yang pertama, penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau kita boleh melihat, Ibu Bapak, apa sih sebenarnya penghinaan itu? Apa sih maksudnya pencemaran nama baik itu, dan sebenarnya siapa yang dilindungi oleh hukum ketika ada kasus penghinaan atau tindakan pencemaran nama baik? Bapak, kalau kita lihat yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu sangat berbeda, Bapak. Merujuk dari pasal di dalam KUHP, karena memang Undang-Undang ITE kita merujuk ke situ, kalau sifatnya dia itu pasal 310 ini menyerang atau nama kehormatan atau nama baik seseorang, maka perbuatan yang dilarang adalah serangan itu. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang sebenarnya itu menyerang atau alias dia itu melakukan suatu informasi yang tidak benar. Nah, yang kedua, perbuatan bisa juga dalam bentuk menuduhkan sesuatu, Ibu Bapak. Nah, tujuannya agar diketahui oleh umum. Ini 3 unsur yang harus dipahami dari sisi perbuatan penghinaan. Korbannya adalah seseorang, Ibu Bapak. Mengapa dia melakukan itu? Karena sekali lagi dia ingin si korban itu mengalami suatu kerugian, yaitu nama baik dia rusak. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau saya mengingat almarhum Prof. Said-Tapi selalu mengatakan begini, pertanyaannya adalah, tahu dari mana seseorang itu memiliki nama baik? Bagaimana kalau nama baik itu rusak sudah? Nah, Ibu Bapak, di dalam konteks hukum, kita memahami bahwa ketika seseorang itu sudah diakui oleh hukum sejak di dalam kandungan, begitu ya, sampai dia mati pun, Ibu Bapak, maka namanya nama baik itu melekat di dalam diri orang itu sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Itulah makna dari sila kedua sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya walaupun seseorang itu tidak jadi presiden, pejabat, pengusaha kaya raya, atau memiliki rumah 5 tingkat gitu ya, ataupun apapun itu, yang jelas ketika dia hidup di Indonesia pasti dia memiliki nama baik atau honor, Ibu Bapak. Oke, nah delik di dalam penghinaan saya banyak sekali nih kalau saya jelaskan ini seperti kuliah, Ibu Bapak. Jadi kita nanti diskusi saja ya kalau ada pertanyaan, Ibu Bapak. Saya singkat saja. Ada penghinaan sifatnya umum, ada secara khusus. Mengapa umum? Karena umum ini sifatnya ditujukan bisa ke semua orang dengan motif untuk menyerang nama baik seseorang. Tapi kalau penghinaan secara khusus, memang ada substansi info yang sangat spesial, yaitu terkait dengan penghinaan terhadap seseorang sebagai pejabat, yaitu di sini presiden ataupun terhadap penguasa umum. Nah, kira-kira begini, Ibu Bapak, ini kalau saya breakdown seperti ini. Oke, jadi korbannya itu bisa golongan rakyat, bisa penguasa, bisa juga orang. Orang di sini adalah natural person alias manusia, Ibu Bapak ya. Nah,
Bagaimana kalau kita melihat di pasal 27 ayat 3 alias pasal junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Di situ dirumuskan bahwa Bapak bisa mencermati di situ bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ini dipidana 4 tahun dan garing atau denda 75 juta rupiah. Kenapa kok dan atau bisa saja pidananya salah satu atau dua-duanya, Bapak. Nah, yang menarik adalah baik Undang-Undang ITE maupun undang-undang yang lain merujuk pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP. Artinya penghinaan itu dipahami seperti yang ada di dalam KUHP, yaitu serangannya kepada kehormatan atau nama baik seseorang, menuduhkan sesuatu agar diketahui umum seperti yang tadi itu. Nah, pasal 311 itu lebih pada pencemaran secara tertulis. Jadi bedanya dengan 310 Ibu Bapak, 310 itu secara langsung ada orangnya begitu, lalu kemudian dia menyebarluaskan. Yang 311 itu secara tertulis, alias secara mungkin kalau Bapak menyebutnya secara sistemik gitu ya, secara terus-menerus, tetapi secara si korban tidak perlu tahu. Nah, beberapa kasus yang terjadi seperti ini, Bapak. Mungkin Bapak yang bergelut di media pasti tahu ya. Di sini ada beberapa kasus seorang sosial media, dia user dari satu perusahaan maskapai penerbangan, dia mengeluhkan sesuatu. Nah, ini pernah menjadi booming dan sempat viral Bapak dan berakhir damai. Saya dengar waktu itu ya. Ini pun menjadi satu hal yang menarik. Apakah ini penghinaan ataukah ini merupakan satu pencemaran nama baik pada maskapai ini? Kalau boleh dikatakan dia melakukan itu sebenarnya karena kritik atau keluhan. Mirip seperti kasusnya, kalau tidak salah kasusnya Prita Mulyasari, Ibu Bapak. Ya, dia yang melakukan keluhan atas layanan dari suatu rumah sakit, justru dia dipidanakan. Waktu saya waktu itu masih ingat mahasiswa saya sempat tanya, salah Prita itu apa ya Pak? Saya Prita terlalu ngomong kan sepertinya. Tapi ya kalau tidak seperti itu ya banyak orang akan melihat itu suatu hal yang tidak benar. Nah, kalau boleh kita teruskan secara singkat saja saya jelaskan ya Bapak. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sekali lagi sifatnya sebenarnya tidak subjektif. Pada seri yang pertama dan Undang-Undang ITE saya jelaskan bahwa walaupun delik ini adalah delik yang sifatnya aduan, nanti yang akan bisa mengadukan atau memproses itu adalah korban. Sebenarnya memang sisi korban itu yang akan tersinggung atau tidak, bahasa kita secara sehari begitu ya. Tetapi ukuran dari suatu pernyataan itu, suatu penghinaan atau tidak, itu sangat bergantung dari kalimat yang diucapkan, intensi dari si pelaku, dan kondisi lingkungan atau maksud dari kata-kata itu diucapkan. Bapak. Kalau pemahamannya seperti itu terkait dengan objektivitas dari suatu pernyataan, apakah itu penghinaan ataukah pencemaran nama baik. Tidak bisa ketika misalkan Pak Oti dikatakan, Pak Oti kok hari ini kok sepertinya kok orang aneh ya Pak Oti. Pak Oti langsung tersinggung gitu ya, terhina saya gitu ya. Tadi Bu Ina Besi waktu di radio dia menyampaikan seperti itu ketika live. Apakah itu sesuatu hal yang sifatnya penghinaan atau pencemaran baik? Kita lihat dari 3 hal konteks tadi. Apakah kalimat itu merupakan kalimat yang sifatnya menyerang atau tidak? Yang kedua, apakah perbuatan itu perbuatan yang sifatnya itu tadi? Apakah dari sisi kalimatnya itu merupakan kalimat yang ditujukan untuk tadi ya menyerang si pelaku, atau justru sebenarnya merupakan suatu saran atau kritikan kepada korban, dalam ini Pak Oti. Yang ketiga, lihat konteksnya. Konteksnya adalah ketika kalimat itu diucapkan di dalam konteks yang sesuai normal, wajar atau tidak. Artinya kalau di dalam konsep live, apakah satu hal yang diucapkan kalimat itu kalimat yang wajar atau tidak? Misalkan kalimat itu sudah dengan sapaan, Pak Oti kok sepertinya kok kurang, sepertinya ada sesuatu yang berbeda nih Pak Oti. Pak Oti langsung berpikir, wah saya dituduh gemuk misalkan gitu ya. Itu satu hal yang berlebihan, tidak sesuai dengan konteks. Maksud saya begitu. Nah, dua kasus yang saya screenshotkan ini, saya percaya Bapak sudah paham ya bahwa sekarang namanya cyber defamation. Ini begitu sangat menjamur begitu ya, dan boleh dikatakan kadang-kadang mahasiswa ini kan hanya sharing bahwa dia tuh mengkritik
Mengkritik dan menghina itu batasannya sangat jelas, Bapak. Gitu ya. Ada yang mengatakan, Pak itu beti. Oh, sebenarnya tidak beti. Kenapa? Mengkritik itu sifatnya memberikan satu catatan secara jelas, tegas terkait dengan apa yang kurang pada seseorang. Gitu ya. Tapi kalau menghina itu lebih kepada personal dari orang itu yang sebenarnya tidak layak. Artinya kalimat itu diucapkan tidak pada konteksnya, alias merendahkan harkat dan martabat dari seseorang. Nah, itu jelas berbeda, Ibu Bapak. Nah, pada tataran itu Undang-Undang ITE berdiri untuk bisa memberikan pelindung. Yang walaupun bagi beberapa, saya tahu beberapa oknum melihatnya, wah ini kan bisa toh digunakan untuk menyerang pers. Nah, ya, karena menyerang kebebasan berekspresi dari pers, ya. Nah, kasus ini juga sama. Ini saya nanti mungkin kalau ada debat kita akan diskusikan, Ibu Bapak. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk yang kedua, yaitu cyberbullying. Ada yang mengatakan cyberbullying itu ya seperti cyber defamation alias penghinaan. Jauh berbeda, Bapak. Cyberbullying itu suatu tindakan yang sifatnya terus-menerus dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Terus-menerus ini karena si pelaku itu merasa lebih tinggi, lebih punya power, merasa lebih berhak kepada seseorang, sehingga dia merasa melakukan itu sebagai suatu hal yang benar. Misalkan dia mengatakan sesuatu kalimat yang kasar, kalimat tidak senonoh, ataupun mungkin dia itu melakukan umpatan, makian atau apa yang dia katakan itu karena si orang itu memang diposisikan seperti itu. Nah, itu merupakan satu cyberbullying. Nah, apa yang menjadi hal penting ketika kita belajar tentang cyberbullying, Bapak? Setiap orang, Bapak, itu memiliki kebutuhan akan esensi dan eksistensi. Ini berulang kali saya jelaskan bahwa yang namanya manusia itu sangat membutuhkan penerimaan, aktualisasi, dan juga apresiasi. Secara eksis mereka butuh itu Bapak. Nah, bayangkan jika seseorang itu mengalami cyberbullying. Cyberbullying itu bukan sekedar menghina, tapi juga merendahkan harkat dan martabat orang lain baik secara verbal, teks, picture, ataupun sexual content. Dengan menggunakan internet karena cyber, Bapak ya. Tujuannya adalah untuk bisa menyerang atau melukai seseorang. Jadi namanya media, sekali lagi saya tadi mengatakan media sangat hal yang penting. Mengapa? Karena media ini menjadi sarana yang bisa positif, bisa saja negatif. Ketika the man behind the gun-nya, orang yang menggunakannya ini tidak tepat, maka juga tidak tepatlah sarana itu digunakan. Dampaknya, mohon maaf Bapak, saya tipikal dosen yang sering menggunakan model begini ya. Semoga Bapak jangan tersinggung ya, karena biasanya kalau rekan-rekan media senang sekali dengan gaya gambar begini. Orang yang menjadi korban cyberbullying, maka dia kecenderung akan sensitif, akan kadang-kadang boleh kelihatan seperti telat untuk merespon. Sebenarnya dia bukan tidak pintar, tapi memang dia merasa dia tuh seperti tertekan sesuatu kondisi yang membuat dia jadi tidak enak untuk bisa menyampaikan sesuatu. Lebih marah, bahkan sering pusing, sering sakit, kadang-kadang sangat sensitif, bahkan sangat terganggu kehidupannya. Nah, apakah cyberbullying itu suatu humor, Ibu Bapak? Saya ingin kita berdiskusi nanti kalau ada kesempatan, tapi izinkan saya untuk memberikan satu pemahaman begini, Ibu Bapak. Sesuatu yang lucu, Ibu Bapak, sekarang itu cenderung mendegradasikan humanity. Ketika kita seseorang itu membuat suatu lelucon, entah stand up comedy, ataupun bentuk lelucon yang lain. Kadang-kadang lelucon itu justru lelucon tentang sesuatu yang ada pada diri orang lain, gitu ya. Kamu tuh tubuhnya misalkan pendek, menggilani, ya, pendek kayak semut. Nah, sebenarnya itu juga berubah. Ketika dilakukan berkali-kali menyerang sesuatu yang ada di diri orang, itu lebih kepada body shaming ya, bagian dari cyberbullying. Nah, ukurannya sebenarnya sekali lagi bukan pada diri orang itu sendiri yang merasa atau tidak merasa itu apa, tapi terkait dengan kemanusiaan yang beradab. Apakah perbuatan statement itu merupakan statement yang layak untuk diucapkan atau tidak? Bukan menurut diri, kelompok, atau pada umumnya. Karena kadang-kadang orang mengatakan, alah gitu aja kok tersinggung, kita harus biasa dikatakan jelek, dikatakan hitam, aku ya hitam, lo hitam toko awakmu gitu ya, ngapain lo tersinggung gitu ya. Sekali lagi ukurannya bukan pada diri orang, saya, kelompok ini mikir bagaimana, ataukah pada umumnya, tapi ukurannya adalah apakah itu
layak dan pantas diucapkan atau tidak. Nah, kontennya seperti apa? Ada yang sifatnya penghinaan. Ini sudah saya jelaskan apa itu penghinaan. Kemudian pencemaran nama baik, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga adalah fitnah, menuduh sesuatu, itu namanya memfitnah. Lalu kemudian mengadukan palsu, alias begini, saya misalkan, saya daerah kalau contohnya Pak Odi terus ya, siapa ya, Mbak Lina deh. Saya mengadukan Mbak Lina, saya mengadukan kalau Mbak Lina itu melakukan suatu perbuatan kriminal. Padahal sebenarnya saya yang melakukan itu. Jadi saya seperti menuduhkan sesuatu yang tidak sebenarnya, tapi dia adukan kepada polisi. Itu namanya mengadukan palsu. Cyberstalking ini juga seringkali terjadi sekarang ya, menguntit akun seseorang tapi mengirim pesan-pesan begitu tiba-tiba hilang. Jadi ghosting, Bapak kadang begitu. Nah, negatif konten alias pornografi ini sekarang juga sedang marak, apalagi ada satu hal yang menyedihkan kita bahwa sekarang trendingnya pornografi sangat memprihatinkan, Bapak, karena tidak hanya pada orang dewasa tapi justru pada anak-anak ya. Nah, regulasi dari cyberbullying saya percepat ada di korban anak seperti ini, Bapak. Artinya kalau cyberbullying itu mengakibatkan luka berat, artinya luka berat itu bukan secara fisik tapi secara mental, maka dia juga dapat dikenakan pidana, Bapak. Bagaimana kok terjadi di satuan pendidikan? Nah, Ibu Bapak mungkin masih segar dalam ingatan kita ada beberapa kasus yang terjadi di satuan pendidikan. Maka kalau cyberbullying itu terjadi di satuan pendidikan ada pemberatan, gitu ya. Nah, lalu bagaimana jika kajian itu terjadi Pak di beberapa tempat, misalkan di satu tempat yang ada di internet, maka secara undang-undang di dalam pasal 27 ayat 3 di Junto pasal 45 ayat 3 memiliki muatan penghinaan macam baik itu maksimalnya 4 tahun. Mengapa kok terkesan lebih berat ya Pak ya daripada yang lain? Sekali lagi karena ada media internet yang digunakan. Jadi kapan kita menggunakan undang-undang ITE, kapan menggunakan undang-undang telekomunikasi, kapan kita menggunakan undang-undang penyiaran, Ibu Bapak, sangat bergantung dari kegiatan atau tindakan itu dilakukan seperti apa dan menggunakan sarana apa. Nah, kalau itu terkoneksi, Ibu Bapak, dengan internet, maka pasti dengan undang-undang ITE. Tapi kalau hanya dengan media penyiaran seperti gelombang radio, maka menggunakan undang-undang penyiaran atau mungkin kalau dengan kajian konvergensi dengan telepon maka dengan undang-undang telekomunikasi. Jadi tapi sekarang saya lihat media radio atau media publikasi sekarang justru inline dengan internet saya lihat. Nah, ini kalau dengan menggunakan itu maka berlaku undang-undang ITE. Oke, ini terkait dengan SARA, saya lewati saja sudah jelas apa sih ras, diskriminasi dan etnis. Bapak saya lihat dan saya percaya Bapak sudah paham, saya lewati saja ya, dan kita bisa berdiskusi. Bagaimana kita bisa mengantisipasi dan menangani hukumnya? Bapak seringkali saya menyampaikan kalau kita itu bicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh, itu satu sisi. Tapi bagaimana kita sebagai insan media bisa memberikan edukasi. Yang pertama itu hal yang penting. Yang pertama adalah aware. Aware artinya kalau ada postingan info yang rentan, harusnya segera kita bertindak cepat untuk bisa memberikan respon. Masyarakat kita, masyarakat elektronik kita, masyarakat cyber kita, itu masyarakat yang dibanjiri dengan berbagai macam informasi. Tapi penerima informasi itu sendiri belum acap kali dibekali dengan hal yang positif sehingga mampu untuk bisa memilih dan memilah. Nah, perlu ada teman-teman media yang memberikan satu statement atau arahan informasi. Media ini, postingan ini, hati-hati loh. Ini terkait dengan ini, arahnya ke ini. Itu hoax loh, pemirsa, rekan-rekan semua. Itu perlu sekali. Kenapa? Karena sekali lagi, masyarakat kita dibanjiri informasi, perlu pelita. Gitu ya, salah satu ada Yayasan Terang Warta Rohani. Itulah kenapa mungkin istilahnya terang warta gitu ya Bapak ya. Jadi ada terang yang menjadi suluh bagi para pendengar. Share, banjiri dengan info yang positif Bapak. Ketika kami wawancara ke satu perusahaan internet ya, saya pernah komplain nih Bapak. Ketika saya ketik sesuatu, katakanlah nama saya begitu ya, yang muncul kadang-kadang bukan nama saya, tapi mungkin nama orang lain Bapak. Naasnya lagi kalau misalkan kita ngetik sesuatu yang muncul adalah konten porno atau konten yang nggak jelas, Bapak kan malu sekali gitu, seolah-olah kalau kita ngetik mencari sesuatu. Maka
Waktu saya komplain seperti itu dari perusahaan pengelola internet mengatakan begini, Pak Wian bantu kami untuk bisa mengunggah info-info yang positif. Maksudnya Pak, kalau Bapak ngetik search engine, gitu ya, katakan di Google search engine atau Yahoo search engine atau apa, gitu ya, maka histori yang paling atas itu adalah histori yang paling baru terkait dengan info atau nama file yang Bapak kirimkan. Jadi kalau misalkan saya kirimkan foto Wian Kristianto, saya kirim Wian, gitu ya. Maka ketika Bapak search gitu ya, yang teratas adalah pasti muncul foto-foto yang tadi saya share. Bayangkan kalau yang di-share yang paling banyak itu adalah konten-konten yang negatif. Maka yang paling pertama muncul ketika Anda klik search itu dari kata itu adalah konten-konten yang negatif. Seperti itu cara kerjanya di dalam pengelolaan internet di penyedia jasa internet. Yang ketiga adalah care. Mari memberi respon positif Bapak. Maksudnya adalah ketika ada rekan kita yang memberikan atau mengunggah satu hal yang positif, berikan respon bagus. Di Instagram cuma klik like Bapak, itu merupakan satu hal yang berharga, terutama bagi anak-anak zaman now. Penting sekali. Saya percaya teman-teman media pasti begitu ya. Kalau ada sharing dari pendengar atau mungkin dari penikmat media gitu ya, dia sharing pada Bapak, pasti Bapak akan memberikan sharing. Terima kasih luar biasa. Nah, kadang-kadang itu yang terlupakan di media sosial, Bapak. Hal yang bagus justru kita tidak respon positif. Just say thank you. Wow, terima kasih. Itu satu luar biasa. Kadang-kadang kita lupa. Nah, kita perlu seperti itu. Dan dare, kalau ada seseorang atau satu pihak yang men-sharingkan sesuatu yang tidak benar, teman-teman, Bapak, mari kita segera bertindak untuk menegur. Oke, ini karena case-nya terjadi di pendidikan, saya head speed saya percepat saja ya. Kasusnya mungkin Bapak tahu seperti ini ya. Ini kemarin beliau sudah bebas ya, social media as a tool. Ya, seperti ini statementnya beliau. Jadi memang kalau dilihat dari sisi pidana, maka statement ini pun jelas merupakan suatu hal yang menuduhkan sesuatu, ya Bapak. Nah, ini pembelajaran dari kita untuk permusuhan dan SARA kemarin terkena di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE karena memang ada tujuan untuk memusuhi seseorang atau masyarakat tertentu terkait dengan SARA. Sehingga kemarin terbukti dan hakim menyatakan bersalah. Oke, mungkin itu, masih ada cyberporn ya. Saya cyberporn mungkin akan skip saja ya, kalau nanti ada pertanyaan kita akan diskusikan. Karena ini saya pikir kalau di media tidak terlalu menonjol, mungkin terkait dengan cyberbullying, cyber defamation, dan sebagainya. Mungkin seperti itu, sementara Ibu Bapak, waktu selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Verlon Marangua untuk kita bisa lebih enak diskusi daripada nanti saya jelaskan terlalu lama, ini kayak kuliah Bapak ya. Jadi sudah satu SKS ini tadi kita. Terima kasih. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Silakan Pak Verlon. Baik, terima kasih Pak Wian. Materi yang sangat berarti juga pastinya buat kita ya, dan menambah wawasan juga. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya revisi ya tadi Pak ya. Saya tadi sempat menyebutkan Pak Wian Kristanto ya, tapi yang benar Kristianto Pak ya. Semoga itu nggak kena undang-undang Pak ya. Oh ini penghinaan ini. Saya tersinggung. Masuk ke sana ya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin ya yang ingin disampaikan, yang mungkin ingin disampaikan secara langsung, ada hal yang terkait Undang-Undang ITE yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua ingin sampaikan, atau mungkin punya pengalaman pribadi begitu ya, yang ingin ditanyakan kepada Pak Wian, mumpung ada bisa dibilang yang tahu atau pakar gitulah ya. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian bisa open mic ya. Untuk di sesi yang pertama ini saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu, silakan. Yang mau bertanya, teman-teman panitia nanti bisa minta tolong untuk di open mic gitu ya. Yang mau bertanya, oke. Kayaknya ada yang melambaikan tangan ini ya. Aga dari radio. Monggo silakan. Mbak Lina dan teman-teman panitia mungkin bisa dibuka mic-nya biar langsung disampaikan pertanyaannya. Mas Aga atau Pak Aga, silakan. Oke, terima kasih buat
Bapak-bapak, ini saya ingin bertanya tentang masalah penyebaran nama baik nih. Nah, di dalam penyebaran nama baik kan setahu saya kan orang itu tersinggung atau misalnya kita konten kreator membuat video atau membuat konten itu menyinggung itu ke perorangan kan, Pak. Nah, tapi kok ada ya di TikTok kemarin itu yang lagi viral itu ada konten kreator yang membuat bukan sengaja membuat penyebaran nama baik, tapi kok ada yang tersinggung, bahkan itu bukan perorangan, tapi kayak lembaga, seperti lembaga tentang kemarin itu kalau nggak salah pengacara. Nah, kan padahal kan penyebaran nama baik kan setahu saya kan bukan lembaganya kan, Pak, mesti bukan itunya, tapi perorangan, benar nggak, Pak? Tanya. Oke, Pak Verlon. Oke. Halo. Pertanyaannya sudah selesai, Mas Aga? Ampun, Pak. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak Wian ya. Langsung dibahas satu persatu. Monggo silakan. Baik, Pak Verlon. Matur nuwun Pak Aga, ini dari Jogja ya. Saya soalnya dulu belajar di Jogja, Bapak, untuk S3 saya. Jadi terima kasih matur nuwun pertanyaan pun Mas Aga. Jadi kalau saya boleh mungkin tadi koreksi, bukan penyebaran nama baik ya, mungkin pencemaran nama baik, maksudnya begitu mungkin ya. Kalau penyebaran nama baik saya malah senang, jadi sebarkan nama baik. Maksudnya mungkin pencemaran. Ya, pencemaran. Maaf. Baik, pencemaran nama baik. Ada dua mungkin poin yang tadi ditanyakan, apakah itu subjektif? Yang kedua adalah itu kan orang atau lembaga toh Pak sebenarnya, gitu ya. Nah, yang pertama itu Bapak, apakah pencemaran nama baik itu satu ukurannya adalah sangat subjektif? Sebenarnya kalau boleh dibilang subjektif, ada benernya. Mengapa? Karena yang merasa menjadi korban ya orangnya itu, begitu ya. Tapi kalau kita coba berpikir loh, kalau gitu ya berarti hukum ini nggak jelas dong ukurannya apa. Orang A bisa saja dengan sebuah statement dia tersinggung, yang lain tidak tersinggung, begitu kan ya Bapak. Jadi hukum sekali lagi berusaha untuk mengakomodasi kepentingan dari orang, terutama individu dari sisi kepentingan nama baik dia, Bapak. Dengan cara itu tadi bahwa penghinaan ini merupakan suatu delik aduan, alias akan disampaikan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum. Nah, manakala kemudian dia merasa tersinggung, padahal secara ukuran merupakan satu hal yang tidak ada ukuran menuduhkan atau justru malah dia itu tidak tercemar begitu ya, atau tidak kebenaran dari apa yang disampaikan itu juga suatu hal yang sahih, alias tidak ada pencemaran baik, maka sebenarnya proses biasanya akan sudah cepat selesai alias damai. Itulah kenapa beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial atau ITE sekarang sudah ada mekanisme dari kepolisian, dari pihak aparat untuk mendamaikan di tahap awal. Jadi tidak langsung ke tahap berikutnya. Mengapa? Itu Ibu Bapak kalau misalkan dibayangkan, media sosial sekarang sudah banyak sekali. Satu orang aja pakai 3 gadget ya. 3 gadget itu, satu gadget itu bisa berisi 4 sampai 5, 8 media sosial. Dan udah begitu media sosialnya bisa sampai 3-4 akun pula. Ini pasti Bapak paham kalau menggunakan akun IG ataupun sejenisnya. Nah, bisa dibayangkan itu kalau terjadi satu perbuatan yang tidak nyaman alias mencemarkan nama baik, dugaannya masih sangat sumir atau masih belum begitu jelas ukurannya, maka yang menjadi kasus perkara itu tertumpuk di kepolisian bisa bukan hanya ribuan, tapi mungkin puluhan miliar, Bapak. Itulah kenapa perlu sekali ada sistem yang namanya pendamaian disebut dengan restoratif justice yang dilakukan oleh kepolisian sekarang. Nah, sekali lagi dijawab itu ya. Jadi apakah berarti kan sebenarnya kalau menggunakan konten creator melakukan satu informasi yang kemudian si orang tertentu jadi tersinggung, apakah dia tuh harusnya tidak tersinggung, Pak? Hukum menjawab setiap orang punya hak untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kerugian dia. Tetapi ukuran itu tersinggung atau tidak, Ibu Bapak, sangatlah objektif di dalam pembuktian di pengadilan, terutama di dalam proses hukum.
apakah apakah ukuran yang digunakan oleh si korban itu memang seperti yang diharapkan di dalam ketentuan pidana di dalam perbuatan larangan penghina ataupun pencemaran nama baik. Mungkin itu yang pertama, Mas Aga. Yang kedua, Pak, sebenarnya di dalam pencemaran baik itu orang atau lembaga. Nah, orang atau lembaga, Ibu Bapak sangat bergantung sekali lagi pada undang-undangnya. Tuh, lagi-lagi undang-undang dong, Pak. Sekali lagi, kami orang hukum, terutama spesial hukum pidana, Ibu Bapak, kami terikat dengan asas legalitas. Apa yang dikatakan oleh undang-undang, itulah yang menjadi rujukan kami. Karena apa? Karena kalau di luar dari apa yang dikatakan undang-undang, kita itu menambahkan dan kita itu di luar apa yang diatur, maka kita sedang menciderai yang namanya kepastian hukum. Nah, kalau menciderai kepastian hukum, efeknya jauh lagi, berarti kita sedang bermain-main dengan hak asasi manusia dari orang lain. Betul ya? Kalau saya mengatakan, Pak, sekarang telat masuk Zoom dipidana, Pak. Apa? Pidana kurungan. Wah, Bapak langsung, kapan itu aturannya gitu ya, Bapak ya. Nah, karena itu, jadi harus firm di situ. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi itu. Pada waktu ada penghinaan atau pencemaran baik, Pak, itu sebenarnya korbannya itu person, orang, pribadi, ataukah lembaga bisa kena. Ibu Bapak, undang-undang, terutama undang-undang ITE, itu mengatur pelakunya, korbannya bisa dua. Bahkan pelakunya juga bisa dua, yaitu orang atau korporasi. Jadi demikian juga pelakunya. Jadi bisakah korban itu lembaga? Bisa, karena yang namanya korporasi itu tidak terbatas hanya pada perusahaan yang ekonomi oriented, tapi juga semua korporasi yang bergerak di bidang usaha. Nah, yang paling penting untuk dipahami, kalau menggunakan Undang-Undang ITE, korban itu bisa orang perorangan atau korporasi. Tapi kalau dengan KUHP, hanya orang, Ibu Bapak. Mengapa? Karena di dalam KUHP di situ yang dirugikan, bahkan pelaku, yang dikenal hanyalah manusia, tidak dikenal korporasi. Sehingga kalau misalkan ada jaksa penuntut umum yang menuntut seseorang, menuntut suatu korporasi dengan menggunakan KUHP, jelas itu tidak benar. Yang dituntut adalah direkturnya sebagai personal, bukan korporasinya. Jadi begitu. Nah, kok bisa, Pak? Ya, karena sekali lagi kalau menjawab pertanyaan Mas Agra, karena menggunakan undang ITE, di mana korbannya bisa lembaga alias di sini korporasi. Kira-kira begitu. Monggo, kalau ada umpan balik atau mungkin yang kurang jelas, saya persilakan Pak Berlon mungkin dibantu. Berarti saya kalau misalnya bisa disimpulkan, berarti konten kreator atau media itu harus berhati-hati untuk membuat konten dong, Pak. Supaya Hati-hati, tidak orang tersinggung. hati-hati tetap pasti ya, Pak. Jadi ketika, nah ini saya sekali lagi, saya kalau diingatkan sama Pak Oti itu tahun 2020 Pak Oti ya, saya jadi sadar 2 tahun yang lalu saya itu pernah janji di forum ini untuk membuat buku terkait dengan jerat hukum pada ekspresi. Belum jadi-jadi, astaga, saya malu rasanya gitu ya. Pertanyaan Mas Agra ini mungkin mirip seperti kegundahan yang saya alami, begitu atau saya rasakan. Mengapa orang berekspresi kok dijerat hukum tuh, Pak? Gitu ya. Nah, hati-hati pasti jelas, Bapak. Yang kedua, ada beberapa hal yang kita harus ingat bahwa ketika konten kreator itu membuat itu suatu art. Tapi art itu harus dipahami bahwa art itu memiliki komposisi kan? Komposisinya ada keseimbangan, ada keteraturan, ada keindahan, ada yang namanya ini balancing, keseimbangan tadi dia dan warna dan sebagainya, termasuk juga tentang keberadaban. Itu yang ditambahkan di dalam konteks keindonesiaan kita. Gitu Mas Aga. Thank you. Oke, makasih Pak. Siap, terima kasih Mas Aga. Sehat selalu. Baik, terima kasih Mas Aga untuk pertanyaannya. Artinya tadi yang menarik dari dalam membuat sesuatu konten apapun itu ya unsur kehati-hatian, penyebutan nama, jangan sampai menyinggung orang itu juga sangat dibutuhkan gitu ya, karena kan penyebar apalagi kalau disebarkan di sosial media itu penyebarannya sangat cepat dan persepsi orang juga akan sangat berbeda-beda. Baik, misal ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan.
Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya, mungkin ingin bertanya langsung. Silakan jika ada pertanyaan. Untuk Mbak Lina dan teman-teman mungkin bisa sambil dilihat juga, misal tadi ada pertanyaan melalui chat, misal bisa ditanyakan atau dibacakan. Belum ada pertanyaan dari chat box, bisa langsung, bisa lewat chat juga, betul Kak Verlon. Oke, siap. Silakan mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan pendapat. Oke. Ini juga sudah ada lagi yang mengangkat tangan ya dari Mas Oktofan. Monggo silakan pertanyaan. Iya, shalom Bapak Ibu dan juga narasumber kita, juga Pak Oti. Apa kabar Pak Oti? Baik, Pak Oktofan. Ya. Sehat selalu, Pak ya. Sehat selalu, puji Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Oktofan dari HMM Radio. Kepada narasumber, saya ingin bertanya mengenai begini Pak. Kita beberapa waktu lalu tentu mengetahui begitu banyak influencer yang disewa oleh sebuah lembaga keuangan yang bisa dibilang ilegal untuk mempromosikan lembaga keuangan tersebut. Beberapa influencer itu yang kemudian divonis ya, atau bisa dibilang sudah ditangkap polisi gitu ya. Nah, saya ingin bertanya begini Pak, bagaimana jika influencer itu kan terikat kontrak dengan lembaga keuangan ilegal ini yang memakai media sosial untuk mempromosikan jasa-jasanya ya. Kita tentu tahu semua ya, kita pernah baca itu. Nah, tapi ketika masa kontrak influencer itu habis, lalu kasusnya baru ada delik aduan dari korban-korban yang merasa dirugikan oleh aplikasi keuangan tersebut. Nah, tapi si influencer kan sudah tidak terikat kontrak lagi Pak dengan perusahaan itu. Nah, kira-kira kalau dari sudut hukum bagaimana tuh Pak? Apakah si influencer itu tetap bertanggung jawab dan kena konsekuensi hukum bahwa dia sudah ikut dengan tanda kutip mempromosikan sesuatu yang ilegal, atau bagaimana? Karena dia, katakanlah misalnya begini, si A ini influencer, kemudian dia dikontrak selama 6 bulan untuk mempromosikan lembaga keuangan ini melalui media sosial tentunya. Kemudian setelah kontraknya habis, 6 bulan habis, tentu dia sudah tidak terikat dengan si lembaga keuangan tadi. Baru kemudian pada bulan ke-10 ada tuh delik aduan dari beberapa orang yang merasa dirugikan oleh keikutsertaan mereka di lembaga keuangan tersebut. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Kira-kira begitu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Oktovan. Mungkin Pak Yuhan bisa langsung ditanggapi juga untuk ini contoh kasus lagi ya yang beberapa waktu yang lalu memang sempat viral juga. Monggo silakan Pak Yuhan. Oh, saya pikir mau cerita kasus baru, Pak Verlon. Baik, terima kasih Pak Verlon. Pak Oktovan, saya pertama apresiasi suaranya betul-betul suara yang penguasa udara, begitu ya. Jadi betul. Kalau pendengar mendengar ini tuh rasanya seperti sedang dibawa dalam suasana yang teduh, tenang, gitu ya. Ya, semoga ini diskusi kita ya Pak untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Oktovan. Mohon izin Pak, kita ketika melihat suatu case atau kasus, kami dari hukum atau terutama hukum pidana selalu mendudukkan orang ini sesuai dengan intensi dan peran. Intensi itu alias sebenarnya dia punya maksud tidak di situ. Dia punya kehendak tidak di situ. Dalam teori namanya ada will and waiting nggak dia di situ. Nanti kalau teorinya saya tidak jelaskan ya, Bu Ina yang pasti paling paham. Nah,
Lalu yang kedua adalah dia itu posisi sebagai apa. Nah, dua hal itu yang perlu kita lihat dari kasus ini. Kalau saya beserta nanti perbuatan pidana dan sebagainya. Nah, influencer, Bapak, sekali lagi harus dilihat ketika dia itu sudah kontrak 6 bulan. Kita perlu tahu dulu apakah dia memiliki intensi yang sejauh dia pahami sebenarnya layanan atau namanya apa lembaga yang mengontrak dia itu akan memiliki tujuan ataupun arah kemana. Selama dia tidak memiliki pengetahuan dan kehendak tentang sesuatu hal yang sifatnya kriminal, oh ternyata lembaga apa itu ekonomi tadi atau mungkin terkait dengan lembaga simpan pinjam online itu ternyata ada hal yang tidak beres begitu ya, atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum, maka sebenarnya ketika dia tahu, maka dia juga mengendaki, dia menginfluence orang untuk ikut, maka sebenarnya dia juga ikut ambil bagian di dalam itu. Nah, di dalam konsep hukum ini namanya dikenal dengan istilah peserta pelaku alias pelaku yang bersama-sama melakukan itu. Nah, posisi yang kedua kalau ditanyakan terkait dengan influencer, Bapak, kita harus pahami kalau misalkan influencer ini bukan artis. Tapi influencer ini adalah orang yang menginfluence orang. Beda dengan artis sekali lagi, Bapak. Influencer itu adalah orang yang memiliki suatu kemampuan karena memang dia di-follow oleh orang-orang tertentu, terutama di media sosial. Nah, kenapa dia di-follow? Karena orang-orang tertarik untuk mem-follow dia. Nah, kan yang tertarik orang-orang itu, Pak, bukan si influencer, betul ya, Bapak ya. Tapi ketika dia menjadi influencer, lalu kemudian dia menggunakan positioning dia karena pengikutnya, followersnya banyak, disitulah yang kemudian biasanya penyidik akan melihat apakah ketika dia tahu followersnya banyak, dia menggunakan itu hanya sebatas untuk promosi, ataukah dia itu mengajak untuk ikut karena dia tahu ada niat jahat yang ada di dalam lembaga yang mengontrak dia. Kalau itu ada, maka dia kena proses, Bapak. Kalau ternyata dalam kontrak dia hanya sebatas promote alias sebatas ya dia itu seperti artis yang pakailah produk ini, begitu ya Bapak ya. Produk ini luar biasa, maka dia tidak kena, Bapak. Tapi kalau dia tahu bahwa produk ini tidak bagus, kemudian ya tapi jangan ditampilkan ini. Kemudian dia menginfluence orang untuk melakukan itu, maka itu satu hal yang berbeda. Nah, perlu saya tambahkan, Bapak, influencer itu mempromot, kalau saya menyebutnya bukan mempromot ya, influencer itu lebih dari mempromot, Bapak. Kalau saya lihat lebih ke persuasif. Jadi bagaimana mempersuasif orang untuk melakukan apa yang dia harapkan atau dia requestkan atau dia istilahnya apa ya arahkan. Sehingga ini bentuknya sangat berbeda dan biasanya akan muncul dari beberapa tindakan yang dia Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sinyal dari Pak Wian agak sedikit terganggu ya. Oke, kita tunggu sebentar sambil menunggu beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga masih ada yang ingin bertanya. Monggo silakan disampaikan pertanyaannya. Karena kami juga dari panitia menyiapkan hadiah pastinya ya buat para penanya di siang hari ini. Kita sambil menunggu ya. Baik, sambil menunggu. Ini juga tadi sudah ada pertanyaan dari Reynold ya, dari Bapak Reynold. Apa alasan yang membuat cyberbullying berkembang pesat di Indonesia? Baik. Kami informasikan juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir untuk mengisi daftar hadir ya, mengisi daftar hadir sesuai dengan namanya yang lengkap, karena itu juga nanti yang akan kami masukkan ke dalam sertifikat pastinya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Baik, sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan sambil menunggu kita menunggu Pak Wian untuk bisa bergabung bersama kita kembali ya di siang hari ini.
kita harap maklum ya, karena kita melalui apa ya, bisa dibilang media akan banyak apa namanya kendala, tetapi kita oke, mungkin sudah kembali bergabung. Oke, baik. Tes. Mohon maaf, jaringan Oke. tiba-tiba terkendala. Ini bagian dari contoh kejahatan cyber. Baik, silakan Pak Wian, mungkin mau dilanjutkan yang tadi. Ya, mungkin stressing point-nya adalah pada pertanyaan Pak Oktovan perlu dilihat dari sisi seberapa si influencer ini memiliki kaitan begitu dalam bahasa sehari-hari. Alias memiliki kehendak yang sama dengan si pelaku untuk bisa menipu dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak memiliki itu, sebenarnya dia tidak bisa masuk di dalam bagian dari peserta pelaku dan tidak diproses hukum. Nah, yang kedua adalah influencer Ibu Bapak. Sekali lagi memiliki peran yang kalau boleh saya katakan bukan sekedar promosi, tapi juga dia mempersuasi. Jadi bagaimana membuat si followers dia itu atau orang-orang yang paham tentang dia itu bukan sekedar ikut, tapi trust. Nah, itu yang di dalam dunia bisnis itu, waduh Bapak, kalau namanya influencer itu ya, wah itu harganya mahal ya, betul ya Pak Oktober, pasti Bapak di pengamat media ini pasti paham. Kalau orang sudah trust kepada Anda, wah ya sudah Bapak Ibu, Bapak mau pakai ini padahal biasa aja, itu bisa dijual, waduh luar biasa. Mungkin itu, mohon maaf ada kekurangan Pak Oktober dan tadi gangguan kendala. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Wian, terima kasih juga Pak Oktovan untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Wian dari Bapak Reynold ya. Ini pertanyaannya, apa sih alasan yang membuat cyberbullying berkembang pesat khususnya di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Reynold. Bapak, cyberbullying sekali lagi tidak terlepas dari posisi dari seseorang dengan korban atau pelaku dengan korban. Mengapa ada cyberbullying? Sekali lagi, kita kalau melihat positioning dari pelaku dan korban, mengapa kok si pelaku membuli korban? Bukan menghina Ibu Bapak ya. Membuli itu artinya merendahkan, memposisikan si korban paling bawah, bahkan menginjak-injak si korban itu dengan berbagai macam tindakan alias bullying. Atau dia disiksa, dipukul, ditindang, didorong, atau dihina, atau diumpat, dan sebagainya. Kalau cyberbullying berarti dia melalui video kah, direkam pada waktu dia itu sedang, mohon maaf kemarin ada kasus seorang anak yang direkam ya, aduh saya sedih sekali, direkam dia berhubungan seks dengan hewan, terus kemudian direkam disebarluaskan, itu gila itu Bapak. Nah itulah yang menjadi hal yang miris bagi diri kita sebagai seorang pemerhati di media dan juga di masyarakat. Mengapa kok itu terjadi, gitu berkembang pesat? Ya Bapak, yang pertama, kalau saya boleh meminjam teori dari almarhum Profesor Sayatabi, yang juga saya kembangkan di dalam studi S3 saya, Bapak, sobural itu betul-betul kontekstual. Sobural itu bicara tentang sosial, budaya, dan struktural dari masyarakat. Sosial dari suatu masyarakat mempengaruhi di mana orang ini hidup. Misalkan kalau orang ini dia adalah seorang yang memiliki suatu derajat tinggi, misalkan dia hidup di dalam suatu lingkungan masyarakat yang paternalistis alias yang menganggap seorang cowok itu lebih tinggi daripada perempuan, maka seorang cowok akan menempatkan dirinya lebih daripada seorang perempuan. Nah, ini menjadi satu hal yang berbahaya sekali kalau terjadi cyberbullying. Maka wanita akan terus-menerus menjadi korban, rentan sekali menjadi seperti itu. Dari sisi sosial, dari sisi budaya, Bapak, tidak hanya satu, tapi dua, di beberapa konteks budaya kita justru memberlakukan suatu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin membuat kita itu sebenarnya biasa selama ini kita lakukan, tapi sebenarnya kita patut untuk mengkritisi. Salah satu contoh begini. Ada dua orang anak pulang terlambat. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Orang tua boleh dikatakan marah, tetap marah kedua-duanya. Tapi marah yang lebih parah kepada si anak yang perempuan.
Mengapa kamu perempuan kok pulang jam 11? Lek kakakmu yang laki-laki itu adikmu laki-laki itu ya gimana dia bisa jaga diri. Lah kamu perempuan tuh bagaimana? Nah itu ya Bapak. Itu bagian dari budaya yang juga bisa mempengaruhi seseorang menjadi pelaku bullying. Atau bisa saja secara konteks, dikatakan secara struktural yang terakhir ya, struktural, misalkan si orang ini adalah seorang atasan, atau mungkin dia adalah seorang yang memiliki kemampuan lebih, misalkan seorang kakak angkatan ketemu dengan adik angkatan, kemudian adik angkatan ini tidak disukai oleh kakak angkatan, lalu kemudian dia menghinanya dilakukan bersama dengan kelompok dari kakak angkatan ini. Terus terjadi seperti itu karena dia memiliki positioning yang kuat. Atau bahkan di lingkup keluarga. Ada yang pernah terjadi, Bapak. Ini share sedikit ya, tanpa pura maksud untuk gimana, Bapak. Tapi di tempat keluarga pun kadang-kadang bisa terjadi bullying ketika seorang kakak misalnya dia merasa sangat dekat dengan orang tuanya, kemudian dia memiliki hak, karena aku dekat dengan papa mamaku, aku mengapa-ngapain kamu, pasti aku akan dibela oleh mama papaku. Wah sudah, ikut terpola dia untuk melakukan seperti itu. Nah yang keempat ini saya tambahkan adalah budaya yang terjadi di ITA atau informasi teknologi informasi elektronik Ibu Bapak. Saya tanya Ibu Bapak kalau bentuk WhatsApp group itu pasti karena ada kesamaan tujuan atau kepentingan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau ada satu orang yang tidak respon di WhatsApp group Ibu Bapak, kira-kira apa yang Ibu Bapak akan sampaikan atau lakukan? Mengaminkan, mendoakan, atau mengusir, atau menyindir. Ini ada orang, Anda sih orangnya gitu ya Bapak ya. Nah kadang-kadang pola itu yang harus hati-hati Bapak, karena seringkali akhirnya kita jadi labeling. Oh orang itu seperti itu. Oh orang itu sepertinya tidak mau dengan kita. Orang itu memang sepertinya agak nyebelin. Wah terpola, terlabel. Orang ini jelek, orang ini tidak bagus. Orang ini. Akhirnya ketika ketemu dengan orang ini, muncullah sikap-sikap yang secara tidak sadar kita lakukan, yaitu membuli dia. Nah ini yang hati-hati Bapak, kenapa itu terjadi? Banyak faktor. Kalau saya meminjam teorinya Prof. Setapi, ada aspek sosial, budaya, dan ada struktural. Dan penggunaan teknologi informasi sangat rentan sekali tentang tiga hal ini. Itu kira-kira dari jawaban Pak Reynolds. Oke, sama-sama Pak. Oke. Baik Pak Rendel mungkin sudah sangat menjawab dan sudah sangat jelas ya karena juga budaya kita Indonesia membuli itu seperti salah satu hiburan ya Pak Wian ya sekarang ya. Kalau ada orang yang dibully itu kayak sebuah hiburan bagi kita. Tapi Pak Wian sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya, monggo silakan. Pak Wian sejauh mana sih sebenarnya bisa dibilang batasan-batasan kalau kita, karena ini tadi kita bicara tentang bullying itu tadi ya, sejauh mana sebenarnya atau ucapan kebencian atau itu bisa menjadi sebuah itu bully itu sejauh mana sih kalau ditinjau dari hukum? Baik, terima kasih Pak Veron. Bapak, pada waktu kita memahami tentang bully, itu kalau boleh saya definisikan secara sederhana adalah penghinaan yang terus-menerus. Tapi sekali lagi bukan penghinaan yang sifatnya menghina secara verbal ya. Bully itu lebih daripada menghina, Bapak. Kalau saya boleh lihat, ada beberapa kasus yang kemarin kami coba tangani, Bapak, di dalam tugas. Orang yang menjadi korban bullying itu walaupun tidak ketemu dengan si korban, tapi sudah memposisikan korban dikucilkan, itu membuli loh Bapak. Misalkan dari satu kelompok gitu ya, ibaratnya satu kelompok ini tidak suka dengan orang ini, terus kemudian orang ini terus-menerus dikucilkan, kalau ada dia datang kemudian dia dihina, ditendang, atau kemudian diumpat, lalu kemudian dia dilempar, bahkan ada yang dijundu gitu, kita jundu apa ya namanya ya? Bahasa Indonesia dijundu apa ya? Didorong kepalanya, Bapak. Bagi para pelaku satu hal yang itu biasa saja. Nah, sampai batasan apa perbuatan itu dapat dikatakan bullying? Ya, bukan sekedar menghina sekali, dua kali itu Bapak, tapi secara terus-menerus dia lakukan,
bukan hanya oleh dia saja, tapi juga bisa oleh kelompok. Dan aduh, kalau saya cerita ngeri sekali, Ibu Bapak, dampaknya, karena jangan bicara tentang anak-anak ya Ibu Bapak ya. Kita saja ketika kita digitukan, kita merasa marah, merasa sangat kecewa, begitu ya. Nah, ini kalau terjadi pada anak-anak, mereka tidak bisa ngomong dengan siapa-siapa, alias mereka memutuskan untuk satu hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nalar kita. Ada yang suicide, ada yang aduh ngeri Bapak, karena mereka merasa sudah tidak diterima dan betul-betul seperti saya kok nyebut istilah ini, saya takut di ban nih Bapak. Dia merasa seperti sudah tidak layak lagi seperti manusia begitu. Akhirnya dia sudah begitu. Nah, seperti itu mungkin jawaban singkat saya Bapak untuk ukuran ini ya. Oke, baik. Artinya ketika itu dilakukan berkali-kali, tidak hanya pokoknya intinya lebih dari satu kali itu, dan kita nggak tahu juga sebenarnya ukuran sakit hati seseorang, berarti ya Pak Wian ya, kayak gitu ya. Ya, untuk ukuran sekali lagi itu tadi ya Bapak, ketika kita bicara tentang ukuran kapan sih seorang itu dapat dikatakan tersakiti, saya pikir kita juga tidak pernah tahu bagaimana hati seseorang terluka. Begitu Bapak ya, ketika kita diguyonin gitu ya. Contoh saja lah Bapak, saya korban bullying juga sebenarnya gitu ya. Di masa saya dulu sekolah, teman-teman tuh selalu manggil saya Hitachi, hitam tapi Cina. Mengapa? Karena mata saya sipit tapi kulit saya hitam Bapak. Nah ini teman-teman pada guru Hitachi. Saya cuma bisa tersenyum Bapak ya, mendengar mereka senang dalam hati, ya syukurlah, ya bersukacita karena syukur-syukur membuat teman-teman kita bersukacita atas kedukaan kita, kira-kira gitu ya Bapak ya. Tapi lama-kelamaan, pelan atau tidak percaya, itu membuat si orang, saya waktu itu menjadi, oh ternyata saya beda dengan keluarga saya yang kulitnya putih. Ketika foto pun Bapak, itu satu foto ditempatkan paling pojok. Kenapa? Nanti akan terjadi gradasi warna, itu Pak, tepat katanya. Seperti itu di keluarga loh Bapak. Jadi kadang-kadang itu membuat diri kita semakin, oh ternyata betul ya, ternyata betul seperti itu. Nah itu loh, ukurannya di mana? Sebenarnya bukan pada diri orang itu kalau bullying, tapi perbuatan itu merupakan perbuatan yang layak atau pantas atau tidak. Humor pun juga begitu, coba perhatikan Bapak. Humor-humor kita itu kadang-kadang coba ditinjau kembali. Apa yang lucu sebenarnya? Yang lucu adalah ketika orang itu merasa terhina, ataukah memang kontennya betul-betul lucu. Kadang-kadang ini kita tadi ya katakan Pak Verlon ya, kadang ada orang yang statement tertentu tentang orang yang tidak layak atau pantas, kamu cek seorang kok seperti binatang tertentu gitu ya, bagi kita itu biasa gitu ya, tapi coba kita renungkan sebenarnya itu layak atau pantas atau tidak ya Bapak. Even itu delik aduan, tapi sekali lagi ketika tidak pantas sebenarnya harusnya tidak diucapkan. Mungkin gitu dari saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wian. Ini mungkin ada yang akan bertanya lagi dari Ibu Miranda mungkin yang tadi sudah mengatakan ya. Monggo silakan mau disampaikan langsung. Silakan Ibu Miranda. Iya, terima kasih. Selamat siang kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan lagi seminar Undang-Undang ITE ini, dan juga kepada Pak Yawan yang sudah yang mau mengajar kami kembali setelah tahun yang lalu ya, saya juga mengikuti. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sama dengan yang tahun lalu, karena memang sulit dijawab. Hal ini adalah mengenai penampilan atau tampilan vulgar dari wanita-wanita di TikTok, IG, YouTube, dan media sosial lainnya. Yang mana ini sudah sangat mengkhawatirkan, khususnya di generasi milenial. Ketika kita heboh dengan adanya ketegangan politik atau peperangan di luar dari adik kuasa, sebenarnya kita sedang menghadapi peperangan yang lebih besar dan sehari-hari di hadapan kita. Pertanyaannya sama Pak, mungkin ada perkembangan informasi dari Bapak Yawan ya, sejauh mana batasan kepatutan atau kesusilaan itu secara hukum, khususnya yang menangani topik ini, di mana faktanya pengada video yang mengadakan video ataupun viewer yang menikmati atau follower itu sama-sama
merasa itu sudah budaya zaman sekarang atau sama-sama menikmati dan tidak merasa tersinggung, yang mungkin pihak lainnya tersinggung gitu. Itu satu dan sejauh jadi batasannya apa dan bagaimana pihak berwajib sejauh ini lebih bekerjanya bagaimana gitu Pak. Terima kasih. Saya langsung jawab, Pak Vernon. Baik, Pak Wian, bisa langsung dijawab mungkin. Siap, terima kasih Bu Miranda. Ini saya ingat betul Pak, Bu Miranda adalah satu pribadi yang bergumul dengan serius ya terkait dengan pornografi, terutama kesusilaan. Bapak ini jarang sekali karena memang biasanya terkait dengan media itu ya katanya dalam masalah ujaran. Nah ini saya refresh sebentar, Ibu Bapak, ukuran kita untuk pornografi seperti ini, Bapak. Bahwa ukuran kesusilaan itu sebenarnya di awal, waktu sebelum undang-undang pornografi itu belum berlaku. Kita memberlakukannya apa yang itu pantas atau layak dilakukan atau ditampilkan atau dikenakan. Itu tersumber erat pada norma-norma agama, yaitu yang dikenal dengan kesusilaan, sebenarnya begitu. Nah ini kebetulan saya penelitian khusus terkait dengan itu di S3, saya temukan bahwa dari 6 agama yang diakui di Indonesia tidak ada satupun yang melegalkan yang namanya pornografi. Nah, yang membuat kita itu semakin lebih, kalau kami dari orang hukum, kita minta ukurannya lebih spesifik dong, gitu ya, lebih tegas. Nah, akhirnya pembentuk undang-undang pornografi menjawab itu dengan menyatakan bahwa yang namanya pornografi itu kalau memuat secara eksplisit 6 hal ini. Nah, 6 hal ini sebenarnya kalau dikatakan 6 hal ini masih banyak lagi ya Bu Miranda ya. Jadi, hal-hal yang seperti mohon maaf persenggamaan, yang termasuk yang menyimpang juga banyak. Kekerasan seksual sekarang sudah ada undang-undang PPTPKS-nya, masturbasi dan semuanya ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah semakin diatur kok semakin tambah banyak ya. Begitu ya. Mungkin di TikTok atau mungkin maaf saya nyebut merek ya, atau di media sosial, Instagram ataupun yang sebagainya. Kok semakin seolah-olah bebas ya. Nah, Bapak, kalau kita bicara tentang masalah law enforcement, sebenarnya pemerintah kita terutama Kominfo ini kemarin sempat mau menyampaikan, saya sebentar ya, tahun 2017-18 pada waktu saya menyusun disertasi, kebetulan saya ada di Jakarta, waktu Kominfo, waktu itu Pak Rudiantara membuat suatu statement, Instagram akan diblokir waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu saya nginep di satu hotel terpaksa karena ada statement kebijakan itu, saya bikin penelitian tentang itu. Dan rupanya besoknya 2 hari kemudian owner dari Instagram, CEO dari Instagram datang ke Jakarta untuk bisa melakukan ya entah apalah itu Bapak, sehingga akhirnya Instagram tidak lagi diblokir. Nah, Bapak, yang saya ingin cermati adalah sebenarnya Indonesia bisa membuat satu sikap tegas terkait dengan konten, terutama konten pornografi. Apalagi kalau di dalam Kominfo sekarang, Kominfo RI, sudah ada yang namanya program Trust Positif. Nah, program Trust Positif itu sebenarnya program yang digagas oleh Kominfo secara baik untuk menampung laporan dari masyarakat terkait dengan konten-konten mana yang berbau pornografi. Nah, Ibu Bapak, ini yang sebenarnya saya mungkin meneruskan harapan dari Kominfo waktu itu ya, bahwa kami kewalahan Pak Wian untuk bisa ngecekin satu persatu. Tadi ada Pak Benny Reynolds menyampaikan kalau sudah ada patroli cyber Pak, betul. Tapi polisi itu tidak mampu Bapak cyber itu untuk memelototi satu persatu file. Apalagi namanya file pornografi, mohon maaf tuh Bapak, hasil penelitian saya itu menunjukkan namanya file pornografi, konten dokumen elektronik pornografi yang mengandung muatan pornografi. Itu apa ya, aneh-aneh gitu Bapak ya, cara untuk menyembunyikannya itu aneh-aneh begitu loh. Dan kadang-kadang hanya komunitas ini saja yang tahu. Contoh misalkan begini, video tertentu depannya itu misalkan lagu, tengahnya porno, ada yang begitu. Ada yang aduh kalau lihat di YouTube itu kadang-kadang hati-hati Bapak ya, anak kita dikasih gadget, kasih YouTube, hati-hati karena apa? Ngetiknya sesuatu misalkan Spider-Man, yang keluar Spider-Man yang lain loh. Bapak yang sedang melakukan hubungan yang aduh ngeri Bapak ya. Nah, artinya apa? Artinya Bapak
dari sisi konten kita tidak bicara tentang file. Jadi kalau Ibu Bapak misalkan di rekan media, kalau menyensor satu kalimat itu kan kelihatan, oh kalimatnya ada yang enggak pantas ini gitu ya. Tapi di media elektronik itu kesulitan dari Kominfo atau dari penyelenggara elektronik adalah substansinya itu kadang-kadang enggak muncul di dalam data kami, Pak, yaitu di data video atau mungkin data gambar. Bagaimana kita sampai cek ribuan gambar, apalagi kalau sekarang foto WhatsApp, foto itu kan sering langsung diunggah. Itu yang membuat mereka itu kewalahan, sehingga membutuhkan peran serta atau dukungan dari kita untuk bisa melaporkan mana tautan mana atau mungkin link mana yang itu sangat mengganggu. Nah, tapi itu cukup juga tidak ya Bapak, karena ternyata yang namanya konten pornografi sejauh ini mulai istilahnya apa ya, mulai diamati oleh beberapa media sosial, terutama TikTok. Saya perhatikan di TikTok. TikTok sudah mulai bergeliat kalau Ibu Bapak melakukan sesuatu yang sifatnya itu sangat tidak layak, mohon maaf seperti konten porno, kekerasan, speech yang mengandung sara begitu ya, atau bahkan juga smoking, Ibu Bapak, itu langsung di-ban, langsung out. Ibu Bapak langsung tidak memiliki hak siar. Sehingga saya begitu. Nah, sekali lagi ini bukan saya karena tapi saya perhatikan beberapa media sosial punya kebijakan masing-masing untuk menjamin agar bisa diterima oleh kebijakan hukum di Indonesia. Nah, kalau ditanya perkembangan terkini bagaimana aparat penegak hukum, Bapak? Aparat penegak hukum terkait dengan pornografi boleh dikatakan lebih mending, Bapak, daripada 2 tahun yang lalu. Kalau Pak Bu Miranda men-sharingkan. Kalau boleh dikatakan statistik pornografi cyberporn sekarang lebih naik. Nah, naik ini pun juga tanda tanya ya. Naik ini apakah naiknya karena naik terus kemudian berarti kinerja aparat bagus atau justru karena ini satu tanda bahwa ternyata semakin banyak begitu ya. Nah, ini 2 hal yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, Bu Miranda tentunya. Tapi yang jelas untuk aparat sejauh ini masih mengandalkan cyber patrol tadi itu. Kemudian juga peran masyarakat untuk melaporkan itu sangat penting sekali karena kadang-kadang aparat penegak hukum sudah 1x24 jam di lapangan. Nah, sekarang lapangannya ada yang baru, dunia maya atau dunia cyber, Bapak, di mana yang bergabung di situ kadang-kadang adalah mereka-mereka yang menyebut diri ini kaum milenial. Nah, kalau milenial itu merasa ya kalau saya oke, you oke, saya senang, you nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah itu loh, itu yang perlu edukasi dari kita, terutama terkait dengan porn. Apalagi kalau lihat sekarang, waduh, betul Pak disampaikan Bu Miranda tadi itu kalau lihat porn itu sekarang sangat mudah ya di media-media kita lebih, sangat ini. Makanya kalau ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan kejahatan kekerasan seksual ataupun apa, ya satu hal yang mungkin kita perlu benahi adalah kalau saya adalah merevisi penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Karena di situ masih diberikan satu kesempatan bahwa membuat pornografi untuk kepentingan sendiri itu bukan diperbolehkan, dikecualikan dari larangan itu. Berarti kan boleh, Bapak. Mohon maaf ya, ini artinya kalau begitu membuat pornografi, misalkan saya membuat untuk diri saya sendiri, saya lihat, oh ternyata saya bagus ya, kalau saya telanjang begini. Tapi kan ini sangat bahaya ketika tersebarluaskan. Pak, nggak akan tersebar, bahkan di HP Bapak. Masalahnya HP ini, Bapak, satu saat akan bisa error kan? Satu. Yang kedua, ini kan terhubung internet. Kalau terhubung internet, kadang-kadang kita buka melalui web WhatsApp. Bapak, ayo. Web WhatsApp ketika Bapak pergi, laptopnya dibawa orang lain atau PC dibawa orang lain. Orang itu Bapak lupa enggak login, dia bisa mengakses macam-macam. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat kita perlu aware untuk bisa lihat itu. Mungkin begitu, Bu Miranda. Ini mungkin mohon maaf belum bisa menjawab secara puas karena memang betul saya juga tidak puas di Bu Miranda terkait dengan masalah pornografi di negara kita. Oke, Bu Miranda bagaimana mau menanggapi? Mari Bu. Ya, terima kasih Pak Yawan. Ya, saya lebih tadi ke Undang-Undang Pornografi yang digelar ke poin D, yang batasannya ya, berpakaiannya nude atau semi dan sebagainya. Tapi tadi penjelasannya sudah jelas bahwa masih sangat sulit begitu, masih sangat sulit di lapangannya. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Miranda. Ini juga Bu atau Dr. Sininta ya, tadi juga sudah sempat menyampaikan melalui chat. Mungkin mau disampaikan langsung, mungkin Ibu Sininta, silakan, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak narasumber yang terhormat dan Bapak moderator. Saya ingin menanyakan mengenai perlindungan data pribadi. Tadi di awal Bapak narasumber tadi sudah menyampaikan, tapi saya kurang menyimak ya, karena banyak kali kita dapatkan data kita yang kita nggak tahu dari mana, kok banyak yang menawarkan macam-macam gitu kan. Kadang juga terjadi juga ada satu lagi perkara mengenai internet banking ya, itu kadang juga bisa kelolosan. Nah, itu bagaimana upaya kita mungkin bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak narasumber. Terima kasih. Mohon izin langsung saya jawab Pak Vernon. Ya, Pak Wian, bisa langsung Ya, dijawab. Untuk, pertama, selamat siang Bu Hakim Dr. Sininta. Ini Hakim ad hoc Tipikor ya, kalau nggak salah ya Bu Sininta. Ya, Tipikor ya. Ya, terima kasih Bu berkenan untuk bisa diskusi bersama. Ini sama-sama belajar ya Bu Sininta. Ini juga. Ya, ini umet ya. Pejuang hukum ini. Iya. Jadi izin terkait dengan perlindungan data pribadi, Ibu Bapak. Data pribadi ketika kita sharingkan atau kita infokan atau tuliskan di media internet, pastikan Ibu Bapak untuk bisa tahu bahwa ada klausul yang sudah atau disampaikan dulu oleh pengguna penyedia jasa. Misalkan Ibu Bapak mengunduh aplikasi. Aplikasi itu biasanya sebelum dia akan beroperasi atau diaktifkan, dia minta data Ibu Bapak. Nah, data Ibu Bapak itu harap dibaca dulu. Biasanya kadang kita orang Indonesia itu sebel. Ini apakah ada yang dikasih ketentuan-ketentuannya ya, yes or no dan sebagainya. Kita langsung yes, accept, dan selesai, dan segera terinstall gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita lupa ada satu klausul bahwa apabila Ibu Bapak mengklik ini, maka provider atau pemilik aplikasi bisa mengambil foto, tahu lokasi Ibu Bapak, lalu kemudian bisa daftar kontak person di dalam HP Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, coba nanti kalau Ibu Bapak pernah mencoba satu aplikasi, biasanya dia memberikan satu pop-up gitu ya. This application atau aplikasi ini memohon atau minta untuk izin Anda untuk allow akses kepada foto, kontak person, kontak number dan macam-macam. Nah, itulah yang diambil kalau misalkan Bapak klik setuju. Nah, kadang-kadang kita tidak aware di sini, sehingga akhirnya kita kaget, kok saya dihubungi oleh si bank itu ya? Kok tahu ya? Gitu ya. Karena ternyata kontak person kita ada di teman kita yang ada di phone itu. Jadi ini modelnya kalau pelaku pencurian data informasi itu dia menggunakan sistem jejaring atau sistem gurita begitu Bu Sininta dan teman Ibu Bapak. Sehingga ketika satu terbuka maka kontak person ini akan dicari. Jadi mirip seperti email. Email dulu itu ada namanya spam yang sifatnya menggunakan model dragnet method. Aduh, saya tidak bisa jelaskan itu. Jadi kitanya gini, ada email Ibu Bapak mungkin pernah terima email begini modelnya. Selamat Ibu Sininta, Anda mendapatkan warisan, ini dalam bahasa Inggris ya, mendapatkan warisan satu rumah di Pandaan lengkap beserta dengan perangkat gitu ya, perabot, demikian juga 4 mobil sedan terbaru. Wah, siapa tidak senang Bapak ya? Saya adalah seorang, mohon maaf, seorang yang sudah sakit, kemudian saya ingin memberikan itu kepada Anda. Wah, karena saking senangnya kita langsung klik accept atau langsung reply email itu. Nah, klik accept dan klik reply itu kalau di dalam bahasa ITE itu berarti Anda menyetujui untuk bisa memberikan data terkait dengan email itu ataupun apa yang mereka minta itu kepada mereka.
Jadi hati-hati di situ itu Bapak. Nah, terus kalau data pribadi juga hati-hati Bapak ketika kita itu mencantumkan. Nah, kalau anak-anak zaman now itu Bapak seringkali fotonya selfie. Foto selfie itu juga hati-hati loh Bapak. Kenapa? Kalau kita seringkali begini. Nah, kadang kita kan nggak sadar ini sidik jari, ya toh ya. Terus kemudian ketika kita foto begini, fotonya di depan rumah, ada nomornya. Ada nomor rumah kan? Klik. Kemudian atau waktu kita itu di Instagram atau mungkin di mana? Di status WhatsApp kita langsung update. Today it's my birthday. Wah, Bapak itu yang namanya stalker atau yang namanya pelaku langsung catat. Oh, namanya Wian Kristianto itu di Instagramnya tak cek open public, dia itu rumahnya sekian di ini, kelihatannya dia apalagi pasang lokasi juga, terus kemudian apa? Saya lihat dia di WhatsApp statusnya itu sedang ulang tahun. Tinggal telepon aja banknya, Bapak, halo, iya saya Wian Kristianto, boleh verification terhadap nama tempat tanggal lahir Anda. Tanggal lahir saya segini, ini, oke selesai. Alamat Anda sekian, nomor berapa? Sekian. Klik, buka Ibu Bapak rekeningnya. Jadi hati-hati Bapak. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat privasi, alamat rumah, kemudian nomor telepon. Kalau PIN pasti Bapak tidak akan kasih kan? Tapi mereka tidak butuh PIN sekarang, Bapak. Mereka butuh informasi data pribadi Bapak. Kenapa? Jangan mengatakan bahwa saya tidak terkenal. Kenapa? Pelaku membutuhkan Anda karena dia ingin bersembunyi di balik data pribadi Anda atau ingin mengambil data pribadi Anda lebih jauh untuk dieksplorasi. Nah, bagaimana untuk pelindungannya? Yang pertama, Bapak sekali lagi jangan dengan mudah memberikan data pribadi, apalagi menginput ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu punya satu kelemahan, Bu Sininta, yaitu kita jujur. Orang Indonesia itu bagus jujur. Saya kemarin ketemu dengan beberapa teman-teman yang sedang studi banding begitu ya, pada waktu kami di kampus kami ada studi banding. Saya seringkali tersinggung kalau orang Indonesia tidak ada keunggulan. Ada gitu ya. Jepang disiplin, oke. Perancis pengen maju, oke. Indonesia jujur. Orang Indonesia itu bagusnya jujur. Kenapa? Sejujur-jujurnya kita kalau kita ngisi email itu pasti diisi alamat email nama kita. Betul ya, Bapak? Verlon Malanguna. Emailnya apa, Mas? Benar Pak Iwan, sesuai dengan nama. Kan? Nggak mau disebutkan. Kenapa? Ya itulah kita. Kalau ada orang di luar tidak. Kadang-kadang masih misalkan ya, Oktovan MW. Dia Okset MW. Skok _ MW. Kenapa? Karena mereka menjaga kerahasiaan itu. Ada yang secara nama, tapi biasanya staff atau dilindungi di dalam email instansi. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, update password. Update itu gimana, Pak? Satu, pakai password yang kombinasi. Masih ingat ya, Ibu Bapak ya, huruf, angka, dan tanda serta simbol. Nah, kelemahan kita adalah, ini kelemahan kita, lupa. Gitu ya, Bapak ya. Kalau bisa ya satu PIN angka itu berikut kombinasinya ya sama dengan passwordnya di mana-mana, begitu Bapak ya. Tapi Bapak lupa kalau satu pelaku tahu kombinasi itu jebol semua tuh akun kita, Bapak. Nah, kadang-kadang kita membuat itu beda-beda, tapi lupa. Nah, maksud saya update adalah, tolong Ibu Bapak kalau ingin aman, update-lah PIN serta kemudian password Ibu Bapak itu paling tidak sebulan sekali. Sebulan sekali Ibu Bapak belum ingat sudah update lagi ya, sudah akhirnya aman. Aman seaman-amannya kan Ibu Bapak tidak bisa buka lagi kan. Itu yang jadi kelemahan kita. Jadi di situ Bapak. Dan yang terakhir adalah mari posting dan unggah. Ya Bapak, hal-hal informasi yang tidak bersifat privasi. Contoh, ya Bapak, sedang ada di mana? Itu sangat berpengaruh loh. Kalau misalkan ada pelaku, ternyata dia sedang ada di luar negeri atau sedang di Bali. Wah, berarti rumahnya kosong. Nah, dan siapa? Saya, apalagi disebut ya, sedang weekend bersama dengan istri, anak, menantu, mertua, cucu, satu RT datang semua, berarti RT itu kosong. Itu juga hati-hati Bapak, karena pelaku itu bisa menggunakan segala situasi untuk melakukan itu. Mungkin gitu Bu Hakim, Bu Sininta, mungkin semoga. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sininta untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Wian untuk Iya, baik Pak. luar biasa. Oke, mungkin terkait dengan perlindungan
perlindungan data pribadi. Ini juga tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Victor ya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir karena kita sudah hampir di penghujung ini ya, Pak Wian. Mungkin Pak Victor mau menyampaikan langsung pertanyaannya atau saya bacakan aja? Dibacakan saja Pak, kayaknya sudah terjawab tadi. Siap. Oke, ini ini juga pertanyaannya pokoknya lebih jelasnya adalah karena terlalu banyak cyberbullying ya di Indonesia, karena banyak user di media sosial itu kadang yang suka up hal-hal yang nggak penting gitu ya, hal-hal yang nggak penting di up di Instagram gitu yang atau di sosial media yang itu yang seperti dijelaskan Pak Wian tadi, sehingga banyak yang tahu keberadaan kita, akhirnya alamat kita jadi ketahuan. Nah, yang ditanyakan Pak Victor, bagaimana sih cara pembelajaran undang-undang IT di kalangan orang yang baru kaget dengan medsos gitu, Pak Wian? Terima kasih Pak Victor. Ini pertanyaan seolah-olah simpel tapi sulit Ibu Bapak. Kenapa? Karena pembelajaran Undang-Undang ITE bagi kalangan orang yang baru kaget alias, mohon maaf mungkin maksudnya gaptek begitu ya Pak Victor, ini bagaimana? Sekali lagi Ibu Bapak, beda generasi pasti beda menyikapi ITE atau menyikapi teknologi informasi. Bagi mama saya yang lahir kira-kira tahun 60-an atau 60 awal Ibu Bapak, ketika melihat HP, megangnya saja sudah beda dengan kita. Ngetiknya tidak sama dengan kita yang hanya dengan satu tangan atau bahkan satu jari dia bisa ngetik ya. Mengetiknya pakai 10 tangan Ibu Bapak. Nah, beda dengan generasi sebelumnya. Begitu cepat, bahkan ketika dia tuh merempun atau mata terpejam pun mereka masih bisa ngetik status di Instagram. Nah, bagaimana pembelajaran Undang-Undang ITE di kalangan orang yang baru kaget dengan medsos? Kita sesuaikan dengan generasinya, Ibu Bapak. Mengapa? Karena generasi itu juga sangat berpengaruh pada cara menggunakan ITE. Kalau kita biasanya disuruh milih, Ibu Bapak milih Facebook, Instagram, TikTok, ataukah media sosial yang lain, misalkan WeChat atau mungkin atau BeeTalk dan banyak sekali sekarang media-media sosial seperti itu. Pasti yang kita pilih adalah yang nyaman dengan kita. Maka itulah satu ciri atau hal yang perlu kita lakukan, yaitu pilih media yang nyaman bagi kita. Ada yang sampai sekarang konsisten dengan SMS. Ya enggak apa-apa Bapak SMS. Cuman ya ada yang lebih sedikit membantu kita WhatsApp, bukan hanya teks, sekarang ada mungkin aplikasi BeeTalk dan sebagainya yang ada teks dan picture ataupun video. Nah, bagaimana bisa memberi pembelajaran? Sekali lagi, aware ataupun waspada terkait dengan apa yang kita akan unggah. Karena kadang-kadang apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Tapi bukan berarti terus kita pasif ya Bapak ya. Tapi ketika kita punya niat baik, pasti keluarnya pasti baik. Saya punya pikiran begitu. Jadi mari kita boleh men-sharingkan secara positif apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, pasti juga akan berdampak positif pada orang yang melihatnya. Perkara nanti, Pak kan positif, menurut saya itu bagus gini-gini. Saya sejauh ini saya pelajari Bapak tentang ujaran kebencian terkait dengan pornografi, hate speech ataupun bullying. Ketika satu konten itu disampaikan, pelaku awalnya mengatakan, saya niatnya baik kok, saya mengatakan dia begitu biar dia itu bersemangat. Tapi kamu bilang dia itu dengan umpatan, Mas. Apakah itu layak? Ya sebenarnya kan ya nggak apa-apa toh Pak. Ya sebenarnya nggak apa-apa toh Pak. Nanti kan ada statement sebenarnya jauh dari hati dia, sebenarnya itu hal yang perlu dia waspada, tapi sekadung dikatakan akhirnya jadi melukai. Kadang-kadang di situ Bapak. Kadang-kadang kita malah refleksinya sering tidak jujur dengan diri kita. Apa yang kita sampaikan itu betulkah yang baik? Kadang-kadang kita itu ya tricky ya. Kak ngopo bagiku Kak Popo kan DE. Gitu ya. Tapi kalau kita digitukan dengan cara yang sama, belum tentu loh kita juga oke. Mungkin itu kira-kira prinsipnya kira-kira Pak Ferlan. Thank you. Baik, Pak Victor, semoga ini bisa menjawab ya Pak Victor ya.
dan saya rasa sudah cukup jelas juga. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kami akan memberikan apresiasi untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sudah bertanya. Ada 6 tadi ya. Ada Bapak atau Saudara Aga ya dari Radio Love Jogja ya. Kemudian ada Bapak Oktovan juga tadi, Bapak Beni, Ibu Miranda, Dr. Sininta, dan Bapak Victor. Terima kasih untuk pertanyaannya dan pastinya nanti akan dihubungi oleh tim kami atau panitia karena akan ada hadiah pastinya yang akan kami berikan buat atau apresiasi untuk para penanya di siang hari ini. Baik, Pak Wian, mungkin ini kita sudah ada di bagian terakhir gitu ya, sebelum kita tutup. Mungkin ada hal atau kesimpulan yang ingin disampaikan dari terkait apa yang sudah kita pelajari bersama di siang hari ini, Pak Wian. Baik, terima kasih Pak Verlon. Bapak, saya mungkin hanya menitipkan satu pesan, mohon izin Bapak penguasa udara, begitu ya. Bapak titip bahwa peran dan Ibu Bapak sangat penting, terutama di media saat ini, walaupun saat ini sudah banyak sekali media yang lebih menarik, tapi informasi yang berkembang begitu banyak membutuhkan suluh dan terang yang lebih terang lagi. Karena sekarang banyak suluh-suluh yang palsu begitu dan terang-terang yang membuat orang-orang seolah-olah benar, kayak influencer tadi yang saya ceritakan ya, seolah-olah menarik, seolah-olah itu sangat excited gitu ya, tapi ternyata justru malah membuat mereka jadi terjerumus, dirugikan, dan malah menjadi rugi. Nah, tugas kita bersama untuk kita bisa bergandengan tangan, aware, dan berani untuk bisa menyampaikan apa yang benar itu dan tidak pernah menjual kebenaran. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Semoga menjadi berkat bagi Bapak semuanya. Sehat selalu, dan semoga kita bersua lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Baik, terima kasih Pak Wian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga pastinya untuk materi yang boleh dibagikan buat kita semua pada siang hari ini. Sebelum kita tutup Bapak Ibu dan kita akan foto bersama juga pastinya nanti mungkin ada informasi atau mungkin ada pesan lain mungkin yang ingin disampaikan dari teman-teman panitia, Mbak Lina, Pak Oti mungkin, atau mungkin di lain kesempatan kita akan bikin lagi seminar yang sama gitu. Pak Wian bersedia ya Pak Wian ya untuk membagikan materi buat kita ya. Baik, silakan Pak Oti atau Mbak Lina mungkin ada informasi mungkin yang ingin disampaikan. Monggo, kami persilakan. Aman Kak Verlon, terima kasih. Berjalan lancar, puji Tuhan. Untuk 6 penanya, nanti akan saya kontak. Ada hadiah menarik menanti untuk para 6 Bapak Ibu yang sudah memperkaya materi kita hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan kreatif yang juga membuat kita semakin lagi tahu ilmu tentang UU ITE. Terima kasih Kak Verlon, terima kasih Pak Wian, terima kasih seluruh peserta. Mohon bersabar untuk materi, soft copy-nya, filenya akan kami kirim serentak bersama dengan screen record Zoom hari ini ya. Hari ini akan segera kami kirimkan supaya nanti saya juga bisa minta Pak Wian untuk bisa mengirim kepada kami untuk kami teruskan. Mohon izin Pak ya. Ya, terima kasih. Foto ya Kak ya, jangan lupa. Baik, terima kasih Mbak Lina. Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin di akhir ya kita akan abadikan momen seru ya kita di siang hari ini. Mungkin bisa open kamera semuanya, kita akan foto bersama. Nanti yang akan dipimpin oleh Kalina. Silakan Kalina. Oke, Mbak Lina, saya yang pandu ya sekalian. Jadi ini karena ada 3. Baik, oke, silakan Mbak Tabita. Ya, karena ada 3 halaman, jadi kita akan foto Ya. dulu ya. Oke, semua sudah membuka kameranya yang memang berkenan untuk memperlihatkan wajahnya. Boleh dibuka. Berarti harus diminimalisir foto yang seperti ini ya Pak Wian ya. Baik, oke, semuanya sudah siap. Boleh menghadap kamera semuanya.
Kita foto 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Baik, oke, sesi foto sudah selesai. Baik, terima kasih Mbak Tabita untuk bantuannya. Baik, sekali lagi kami dari Yayasan Terang Warta Rohani dan seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih pastinya buat Pak Wian sudah menyempatkan untuk memberikan materi yang sangat menarik pastinya buat kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian juga kami apresiasi yang sudah boleh memberikan waktunya juga ya. Kurang lebih kita di 2 jam ini kita bicara hal yang menarik juga pastinya itu akan menambah wawasan kita dan pastinya juga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Pak Wian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian bila ada hal-hal atau hal-hal teknis khususnya yang mungkin itu menghambat ya, kami mohon maaf, semoga di lain kesempatan kami bisa memperbaiki dan ditunggu pastinya kehadiran Bapak Ibu sekalian di seminar-seminar atau di kegiatan-kegiatan dari kami Yayasan Terang Warta Rohani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, sehat semuanya, Pak Oti. Terima kasih Pak Wina, Wian. Bapak Terima semuanya. kasih. Ya, Sehat Pak selalu. Wian. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih Ketemu. Ibu Elvina. Salam hormat. Ya. Terima kasih Pak Wian. Mohon izin Terima ya, kasih. Bu Wina sudah saya WA Sudah ya. setia sampai akhir. Baik, saya sudah terima Pak Wian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Oti. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah semuanya. Bu Wina. Ya, terima kasih Pak Demikian Oti. semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya.